Jadi Gini. Halo teman-teman semuanya, welcome back di Jadi Gini. Gila. Gue excited banget untuk bisa memulai kembali. Bridging. Soalnya episode memulai kembali ini menjadi sangat spesial karena gue mendatangkan salah satu teman baik yang sudah melantang melintang, yang sudah malang melintang. Kan baru mulai salting. Gue gini dong. Sudah malang melintang di Belantika Musik Indonesia, yang udah ngikutin karirnya pasti tahu banget siapa. Nggak usah lama-lama lagi, sorry karena namanya panjang gue harus baca. Monita Angelica Maharani Tahalea Risakota. Nama panjang. Keren. Bener. Gue dari tadi kayak gue ngapalinnya gimana ya, gue pengen banget ngucapin nama panjangnya gitu, tapi yaudah deh lihat dikit aja. Yang terakhir namanya Bayu tuh, Risakota. Oh gitu. Oh, Risakota tuh marganya Bayu. Marganya Bayu. Oh jadi after married jadi Tahalea Risakota. Oh gitu. Kenapa dipakainya nggak salah satu? Nggak tahu, kata Bayu, jangan dihilangin tuh nama lo Tahalea, pakai aja terus gimana? Ya udah gue tempel aja dua-duanya gitu. Ya udah. Tapi nggak terlalu masalah sih. Oh nggak terlalu problem ya. Mohon apa kabar? Baik kan tuh. Gue seneng deh. Sama gue juga seneng banget loh, sumpah. Sehat nggak nih? Kan kayak 2 tahun ini hampir begini-begini aja kondisi kita karena pandemi gitu ya. Gimana ya kondisi lo sekarang? Kondisi kalau fisik puji Tuhan sehat, terus kayak udah divaksin. Yeay. Semoga teman-teman yang lain juga dapat cepat-cepat dapat kesempatan divaksin. Terus kalau kondisi hati dan mental pasti gue yakin setiap dari kita ngalamin ya, karena kan kayak kondisi ini semua orang ngalamin gitu. Ada kadang-kadang mentalnya rada nggak kuat drop, tapi seiring berjalannya waktu gue mulai menemukan cara untuk melakukan hal-hal kecil di tengah keterbatasan ini. Apalah yang kita bisa bikin dulu, ya udah bikin aja dulu gitu. Oh, nice. Seperti video klip Laila yang belum lama sudah di-launching. Congrats lo. Thank you. Bagus banget, Thank you juga lo udah nonton. Gue seneng. Gila. Gue kayak langsung ngejapri momon meluapkan emosional gue ketika pertama kali ngelihat video klip itu. Terus kita jadi ngobrol di DM dan akhirnya terciptalah hari ini. Karena gue seneng banget, maksudnya kayak buat gue ada seseorang yang DM dan mengutarakan isi hatinya. Kan ada orang yang kayak, gila keren banget, bagus udah. Tapi ada juga yang kayak, ya nggak tahu, waktu lo tulis gitu gue kayak, thank you banget Hanum, lo kayak dengerin itu bener-bener lo taruh di hati lo gitu. Jadi gue langsung kayak, Num ngobrol yuk gitu. Gitu. Makanya terima kasih banyak Lemon. Oke, gila kita kayak ibu-ibu rumpi lagi. Iya, kayak rumpi sendiri ya. Sorry guys, tapi sebelum kita mulai lebih jauh lagi, gue ingin menginformasikan kepada teman-teman yang menyaksikan tayangan ini bahwa proses syuting ini sudah melalui protokol kesehatan yang ketat. Monita udah antigen, gue juga udah memberikan hasil swab, dan semua kru syuting yang di sini sudah menyerahkan hasil swabnya, dan alhamdulillah semuanya negatif. Yang positif mindset aja, jangan sampai COVID-nya gitu ya. Oke, well, Mon, karena sekarang Jadi Gininya Monita, tadi gue bilang mau mulai kembali karena FYI Jadi Gini udah hiatus cukup lama, dan kita menghadirkan Monita di sini juga untuk memulai kembali semangat gue untuk bisa berbagi sama teman-teman semua yang menyaksikan tayangan ini. Dan mungkin banyak yang nggak tahu Monita lebih dalam dari sekian banyak interview-interview yang sudah lo lakukan gitu ya. Semoga ini bisa menjadi another side of moment yang fans-fansnya terutama bisa tahu lebih banyak lagi gitu. Hopefully. Well, Mon, kalau kita bicara mulai dari karir lo deh. 16 tahun lalu. Tadi di dalam sebelum kita mulai syuting gue sempat ngomong-ngomong, Mon, 16 tahun lalu gue kalau setel TV yang gue tungguin ya Monita gitu. Kenapa Monita? Dari mulai audisi lah nyanyiin lagu Mojako. Nyanyiin lagu Mojako yang menurut gue saat itu kan nyanyiin lagu itu kan anak-anak yang suka film kartunnya. Ini kok bisa-bisanya ada anak muda gitu ABG audisi nyanyiin lagu Mojako. Apa yang lo pikirkan pada saat itu? Meanwhile lain-lain tuh yang harus yang gitu-gitu kan nyanyinya kan. Lo main Mojako tuh apa sih yang lo pikirin? Gila sih, waktu momen audisi tuh gue masih umur 17 tahun. Jadi maksudnya terus gue nggak pernah punya pengalaman tampil di depan publik. Terus kayak momen Indonesian Idol juga tiba-tiba banget itu nyokap gue yang mau. Lo tau gak? Dulu kan kalau kita lomba-lomba apa segala macam suka ikut Nyokap gue gitu yang daftarin, nyokap gue sama kakak gue kan. Ya udah gue pikir ya udah ikut aja, kayak
kamu ini, ya udah ikut, namanya masih kecil kan, jadi ya udah deh kata mama deh gitu kan. Tapi emang sebelum gue audisi di Idol pertama, gue nonton kan, gue cuma kayak di dalam hati aja ngomong, apa rasanya ya nyanyi dijuriin orang di depan TV kayak gitu. Gue cuma di dalam hati doang. Udah besok gue makan lagi. Tiba-tiba gue ikut audisi dan tiba-tiba sampailah di depan Mas Indra Lesmana, waktu itu jurinya Mas Yofi, Mbak Titi sama Mas Dimas. Mbak Mukas juga ya, lupa gue. Kayaknya waktu hari gue audisi nggak ada Mbak Mukas deh. Jadi waktu ketemu mereka tuh lagu yang gue siapin tuh sebenarnya lagu Over the Rainbow, lagu-lagu yang gue tonton di film-film lah ya kan. Sound of Music, lagu-lagu kayak gitu yang gue siapin gitu. Terus kayak lagu bahasa Indonesia juga gue nggak terlalu dengerin, yang gue dengerin Chrisye. Gue pikir kayak, masa gue nyanyi lagu Chrisye, udahlah Over the Rainbow aja gitu. Yang sedikit menunjukkan vokal kayak semua gitu kan. Iya, rata-rata yang audisi pada gitu kan. Iya, pada gitu. Nah pas gue ngeliat Mas Indra segala macem, terus ternyata tuh di ruangan yang kecil itu tuh banyak banget orangnya. Tapi kan kita kan kalau kita nonton di TV kan mikirnya kayak kamera sama orang, udah nggak tahu di belakang kamera ada orang-orang lain, rame banget. Jadi tiba-tiba gue blank aja. Begitu ditanya, kamu mau nyanyi lagu apa? Over the Rainbow. Nggak mau, bahasa Indonesia dong. Wah langsung mati gue. Apa ya? Ya udah tiba-tiba gue inget itu. Oh ya, saya mau nyanyi Mojako aja. Gue kayak dalam hati kayak, kenapa gue pilih lagu? Dalam hati juga gue kayak, kenapa gue pilih lagu itu? Aduh pasti gue bakal masuk coba lagi award nih yang bagian lucu-lucu itu kan, yang kocak-kocaknya. Tapi ya udahlah, gue nyanyiin. Tapi memang gue inget lagu itu karena lagu emang bagus banget. Udah gue nyanyi, gue nggak tahu faktor X apa yang mereka lihat. Tiba-tiba kayak, oh ya tiba-tiba ya udah terjadi gitu aja. Gue masuk di babak berikutnya. Terus pas audisi, waktu audisi itu gue sempet les vokal dulu waktu SMP gitu, paduan suara kan di Alpha Music Studio. Waktu gue audisi Indonesian Idol di babak berikutnya itu isinya tuh guru-guru Alpha. Serius? Makanya gue kayak ngapain gue di sini? Gue kayak ngapain gue di sini? Gitu kan angkatan gue kan Judika, Mike. Waktu lagi nunggu mereka semua tuh nyanyi. Aduh, nunggunya nyanyi, mereka latihan. Gue di toilet. Gue diem aja. Gue kayak karena udah handphone udah diambil-ambilin kan waktu itu kan. Jadi gue nggak bisa teks siapa-siapa, nggak bisa teks nyokap pulangkan aku tuh nggak bisa. Udah karantina juga waktu itu. Udah masuk babak eliminasi, jadi kita udah di karantina. Udah gue di toilet aja. Gue di toilet tuh cuma kayak ngapain sih gue di sini? Iya kayak gue ngapain sih di sini? Teman-teman gue pada belajar, gue malah audisi, bolos lagi. Maksudnya izin kan sama kepala sekolah. Kelas berapa sih itu lo? Kelas 3. Waduh. Kelas 3 itu kelas 3 semester 2. Jadi gue udah selesai apa sih ujian praktek. Kan gue kayak ngapain gue di sini sih, gue sama nyokap gue nih. Udah sampai akhirnya nggak tahu di toilet tuh gue cuma gini aja. Kayak aduh Tuhan, kaki gue gemeter banget nih karena gue takut banget. Itu kan kita audisi di Taman Mini, itu hall gede teater gitu. Lo bayangin nggak nyanyi nggak pakai mikrofon di depan orang-orang, terus kompetisi pula, terus dikomentarin pula. Aduh gue saat itu gue bener-bener kayak aduh gila. Secara mental gue udah lumayan kayak ciut banget gue, tapi ya udahlah. Lo termasuk yang paling muda gak sih pada saat itu? Termasuk salah satu yang paling muda. Waktu lagi ngantri giliran sih ada beberapa yang seumuran sama gue, tapi pas udah kepilih 12 finalis, gue salah satu yang paling muda saat itu. Apa perasaan lo ketika dari awal lo berdiam diri di toilet ketika semua orang latihan, terus udah lolos ke 12 besar? Waktu itu nggak tahu, waktu itu pas lolos itu gue cuma tanya gue pantas nggak di sini gitu, karena gue tahu banget waktu lagi audisi itu banyak yang nggak lolos tuh sampai nangis. Mereka tuh dari daerah, mereka bener-bener itu mimpi mereka gitu, sedangkan gue di situ dan kayak gue ngerasa kayak ngapain sih gue di sini, sedangkan ada orang yang bener-bener datang ke situ untuk mimpinya mereka gitu. Itu salah satu yang mengubahkan gue juga sih, kayak saat ada orang yang pengen mereka nggak dapet dan gue dapet kesempatan ini, harusnya gue nggak boleh sia-siain gitu. Dan pada saat itu teman-teman seangkatan gue suportif banget, Mike, Judika, mereka yang kamu inget nggak waktu kita audisi berapa ribu orang yang ngantri buat ini dan kamu salah satunya gitu, kamu nggak boleh gini. Wah mereka banyak ngasih tau gue. Oke deh, dari situ akhirnya semangatin. Gue seneng banget sih anak-anak angkatan gue pada baik-baik semua. Jadi kita kompetisi tapi di dalamnya mereka bener-bener kayak ayo lo nggak boleh, lo jangan minta pulang mulu. Iya, mental gue digenjot dan mereka kayak ada buat gue di belakang gue. Ayo lo harus ini gitu. Dari situ lo mendapatkan jawaban, oh ya gue pantas ya dari sini. Nggak juga sih. Serius? Karena gila, minggu pertama waktu udah 12 finalis ini nih tampil kan di TV di Balai Sarbini, udah kayak
kamera, udah kayak wah segala macam. Gila, minggu pertama komentar yang gue dapet itu, saya rasa kamu belum pantas ada di sini. Siapa yang ngomong gitu? Mbak Mukas deh kayaknya. Tapi kalau di belakang panggung Mbak Mukas baik banget. Dia bilang, kamu harus ini, kamu harus gini gitu. Tapi kan ya begitu pas di depan itu dia pahit gitu. Saya rasa kamu belum pantas untuk ada di sini gitu. Gue kayak udah gila sih. Itu salah satu pengalaman yang luar biasa. Kalau banyak orang yang bilang pencarian bakat tuh instan. Tapi buat gue nggak instan sih, karena gimana sih lo harus ngejar dari yang lo nggak punya pengalaman apa-apa, tiba-tiba lo dituntut jadi seorang idola dalam waktu 1 minggu, setiap minggu gitu akan dinilai depan banyak orang. Jadi tuh prosesnya lumayan gila sih buat gue gitu. Tapi justru dari situlah gue jadi makin cinta sama musik. Justru yang dari tadinya itu bukan mimpi gue malah jadi kayak ya udah deh, mungkin di sini ya, maksudnya kayak gue dapet kesempatan di sini, ya udah gue lakuin yang terbaik aja dulu gitu. Kalaupun gue harus ngelakuin hal lain, pasti gue akan diarahkan ke jalannya gitu. Ya udah deh. Udah nyampe kayak hari ini. Gila tuh joget, iya, gue dimarahin mulu tuh untuk koreografi. Kenapa? Gue nggak bisa joget terus gitu kan. Maksudnya itu kan susah, maksudnya ada latihan koreografi, kita harus nyanyi, suara kita nggak boleh goyang-goyang. Terus kamera ada banyak, jadi hari ini lo kamera ini, hari ini wah gila, kayak gila mau nyanyi banyak banget pikirannya ya gitu. Iya, maksudnya simple aja di pikiran gue pada saat itu gitu, kayak gila mau nyanyinya banyak banget pikirannya gitu, kayak hari ini salah terkena, bukannya itu kak, waduh gila sih. Gokil sih, itu pengalaman luar biasa. Di sana tuh waktu di Idol tuh ya, kan live-nya kalau nggak salah hari Jumat. Itu setiap hari kita ada kegiatan, ada kelas koreo, kelas vokal, ada kelas psikologi. Ada psikolognya juga, terus ada kelas PR. Itu setiap hari tuh kita diajarin banyak. Di situ gue dapet banyak ilmu sih sebenarnya. Gitu, diajarin banyak kelas-kelas, ketemu sama orang, ngobrol sama ini. Jadi ya pengalaman yang luar biasa banget sih gue waktu Idol itu. Kepikiran nggak kalau pada saat itu lo nggak lolos? Apa yang lo lakuin? Gue udah sampai mana Monita sekarang? Waktu ikut Idol gue bener-bener ngejalanin setiap hari. Maksudnya yang gue kenang waktu Idol itu ya, gue bisa bener-bener present gitu. Gue jalanin hari itu untuk hari itu. Belum ada pikiran kalau gue nanti nggak lolos Idol, gue akan jadi apa, nggak ada sama sekali. 17 tahun 17 tahun, jadi kayak udah seneng aja, sedih udah. Jadi itu salah satu yang gue treasure juga, karena sekarang kita nggak kayak gitu, kayak baru hari ini belum kelar udah mikirin besok gue begini, gue mikir kayak gila ya. Itu kalau gue inget hari itu gue mikirin untuk hari itu, oke gue latihan nyanyi, ngafalin ini. Udah deh, kayak apa ya, seneng aja gue sih kalau inget momen itu lagi gitu. Jadi kayak lo benar-benar mengembrace prosesnya sampai akhirnya lo bisa keluar jadi juara keempat ya Mon? Iya, sampai juara keempat. Gue gak kepikiran sama sekali, soalnya banyak kali gue kayak udah gue pulang aja. Gue mikirnya kayak ya kalau gue nggak selesai, gue nggak pernah mikir jadi juara juga, kayak gue harus jadi juara 1, harus jadi idola Indonesia tuh. Nggak ada, aku akan menjadi idola Indonesia tuh, enggak, kayak bener-bener kayak ya udah, menurut gue Maika sama Judika yang pantas. Gue udah kayak gitu dari awal, lu idolanya udah kayak gitu. Cuma ya udah gue jalan aja, gue udah mikir kalau misalnya gue selesai di Idol ya udah gue tinggal sekolah lagi. Udah sesimpel itu waktu itu. Malah jadi terus nyanyi terus sekarang. Nah, kan selesai Idol, lo ngelanjutin, lo kuliah kan? Gue kuliah, iya. Lo ngambil DKV? DKV. Jadi sebenarnya pas lagi proses Idol itu, gue tuh udah diterima di universitas di Australia, tau gak? Ambil psikologi. Wow. Makanya gue sempet. Emang lo suka banget psikologi? Gue suka banget. Gue udah bilang sama bokap nyokap gue mau ke sana gitu. Gue udah diterima di sana. Ada foundation kan biasa berapa bulan gitu kan. Terus nyokap gue lah bilang kayak udah kuliah ntar tahun depan bisa berangkat gitu. Ini kapan lagi gitu. Nyokap gue lagi ya udah deh, gue kayak udah iya gue nurut aja. Dulu gue lumayan nurut juga gue ya. Tapi mungkin kalau misalnya nggak diarahin pada saat itu sama nyokap lo, ya Monita nggak ada di sini sekarang nggak sih? Ya mungkin ya, gue banyak ada sih pemikiran itu, kayak kalau gue tuh nggak nurut nyokap gue kayaknya udah jadi psikolog. Gue udah mikirnya gitu, gue kayak jadi psikolog deh. Sekarang banyak nih yang perlu kayaknya. Oh iya benar. Kayak gitu-gitu lah, tapi ya udah
udah, maksudnya gue mencoba untuk ya udah nggak usah disesalin, toh kalau gue mau belajar masih bisa juga kan sekarang. Udah deh gitu. Dan why The Cafe? Kayak The Cafe tuh exact banget gitu kan. Emang lu suka gambar, lu suka desain Enggak. apa? Jadi waktu selesai idol harus kuliah kan, terus udah mulai nyanyi tuh, jadwalnya lumayan padet banget. Selesai idol tuh masih banyak rentetan berapa tahun ke depan tuh masih banyak jadwal itulah. Terus gue mikir, duh kalau gue mau ngambil psikologi di kampus ini gue nggak mungkin bisa bolos kan dengan jadwal ini, tapi gue udah keburu kerja, punya duit, jadi kayak Apa apa yang harus kupilih. Terus ada kayak ini kan, apa, Career Day ya kalau nggak salah. Berapa tahun lalu itu gue kuliah 2006, Jack. Lama banget, gila. Tahun 2006 itu tuh lagi sayembara DKV akan jadi maksudnya akan diminati banyak orang 10 tahun ke depan gitu kan. 10 tahun ke depan ini nih yang akan orang cari-cari nih, desainer grafis. The next big thing ini DKV. Gue kayak, oh iya gampang kali ya kuliah gambar, gampang lah gitu kan. Ya udah gue ambil lah. Simpel aja kan, gue gila sih. Ternyata setelah lo hadapi, gila sih. Tugasnya gila. Bayangin lo harus ngewarnain kertas gambar segede gini, tugasnya bayangin selesai nyanyi jam berapa malam, pulang-pulang ngerjain tugas, besok ada kelas 7:30, gila nggak? Gue kayak, apa ini? Gue sempet pengen berhenti sih. Semester 5 tuh, pas semester 5 itu 2010, gue lagi ngerjain album pertama gue. Berhenti gue cuti. Cuti gue nggak bilang-bilang lagi sama nyokap. Serius? Nggak bilang gue, karena gue udah, saat itu gue udah lagi cintanya tuh sama nulis. Gue kayak, gila ternyata tuh musik tuh seperti ini, kayak gue lagi kayak, wah musik adalah lagi gitu banget deh. Makanya gue kayak, gue mau berhenti kuliah aja, gak akan jadi seniman. Gak akan jadi musisi sejati gitu kan. Udah, terus ketahuan sama nyokap gue, disuruh balik kamu sekolah, selesain sekolah kamu gitu kan. Tapi ini fair banget sih nyokap lo, maksudnya ngedorong karir lo, tapi dia juga nggak mau pendidikan lo terabaikan gitu. Bokap gue sih yang lebih kayak gitu. Bokap gue nggak ada tawar-tawar sih. Kamu harus selesai sekolah, nanti selalu pesan bokap kita, nanti kalau kenapa-napa, kalau saya nggak ada, kamu bisa berdiri sendiri. Bokap gue, itu pesan bokap gue buat semua anak-anaknya. Makanya dia kayak, upayain pokoknya semua anak-anak saya harus sekolah, harus sampai selesai, kalian bisa berdiri sendiri. Gitu akhirnya. Ayo, Om keren banget sih. Iya, dari situlah gue kayak, oh iya ya, maksudnya banyak pemikiran-pemikiran yang nggak matang yang dulu gue bikin lah. Gue pikir kayak, gue telah menemukan passion gue, tapi ternyata gue belum sedewasa itu gitu. Gue bisa cari duit sendiri iya, tapi bukan berarti gue bisa kayak terserah gue dong, bokap gue bilang apa gue nggak bener, bukan berarti kayak gitu. Dan gue seneng sih bokap gue kalau deal sama anak-anak tuh bener-bener kayak nggak yang kayak wah kayak gitu. Dia tenang banget, dia cuma panggil waktu dia tahu gue cuti, nggak bilang-bilang, dia cuma panggil, saya mau ngomong sama kamu. Gue udah, bokap gue tuh nggak teriak, baru ngomong aja gue udah, mata gue udah kembang gitu. Apa nih, udah kembang. Pas dia bilang, Mon, kalau kamu nggak kelar sekolah, yang gagal itu bukan kamu, tapi saya yang gagal. Gue keluar langsung, gue cabut, gue ke kampus langsung. Saya akan selesaikan sekolah saya. Gak perlu teriak. Nggak ada, dia coba bilang kalau kamu sekolah yang nggak kelar nih, yang gagal nih bukan kamu, tapi saya yang gagal. Udah, langsung gue, ya apa-apa. Ya udah. Dari situ gue kayak, ya udah, gue kelarin dulu sekolah gue. Udah, sekarang gue bermusik, bokap gue bener-bener dukung ya, kayak udah sekolah udah kelar, saya tahu kamu bisa berdiri sendiri, udah gitu. Itu yang sampai sekarang masih gue simpan. Oh iya ya, ternyata dulu gue pikir gue udah bisa, wah gue bisa ini bisa itu, gue udah punya duit sendiri, tapi ternyata emang gue tetap anaknya. Tetap punya bokap nyokap yang masih harus gue maksudnya dengerin gitu loh. Udah gitu. Ini nilai yang bisa banget kita pakai sih. Kadang mungkin ya, gue jadi mikir barusan, kadang tuh anak, terus apalagi kalau misalnya lo udah nge-support keluarga gitu, misalnya lo ngerasa jadi kayak ya udah terserah gue kan, yang lain tanggung jawab yang ngikutin gue aja gitu. Iya benar-benar. Tapi barusan omongan lo tuh bikin gue kayak super mikir, kayak gue harus minta maaf yang banyak sama nyokap gue sih. Maaf ya. Ntar aja yang serius di rumah. Oke, lanjut Mon. Akhirnya pada saat itu, oke, kita balik lagi ke idol ya. Akhirnya pada saat itu lo keluar jadi juara keempat. Momen dimana akhirnya
kan di idol angkatan itu kan semuanya bersinar tuh, Mike bersinar, Judika bersinar, terus ada Firman, juga, ada Maya juga, iya. Dan lu langsung diajak sama Mas Yofi untuk bikin single 2007. Itu gila lagu sih. yang mana sih? Kekasih sejati sama selingkuh. Aku yang Iya, gila. menggigirkan. Aduh gila. Oh, selingkuh juga gila sih. Selingkuh Siapa yang nulis lagunya? Mas Yofi juga, jadi selingkuh itu Mas Yofi tulis waktu dia konser. Pokoknya lagu yang spontan aja. Lagu iya. Jadi waktu itu dia bikin konser terus kayak liriknya tuh dari penonton. Terus Mas Yofi bikin, terus versi konsernya nyanyi Kang Hedi Yunus, versi recording studionya gue nyanyiin. Itu gila loh. Itu gue lagi di kelas. Kan gue kenal Mas Yofi dari Idol kan, Mas Yofi salah satu jurinya. Lagi di kelas, lagi duduk, tiba-tiba handphone gue bunyi kan, ngek, gue liat Yofi Widianto, gue langsung kayak lagi di tengah kelas ada Mas Yofi, gue langsung keluar kan, Mas Yofi gimana, hari ini kamu bisa nggak ke studio gini-gini? Oh ya bisa Mas, gitu. Udah, akhirnya gue ke studio, di studio dia lagi mainin lagu, terus dia lagi nulis lirik tuh, Kekasih Sejati, ini gini-gini, ini atau ini ya, oh ya ini nih, oke sekarang kamu masuk studio nyanyiin lagunya, gue kayak udah Kekasih Sejati, lagunya kayak gini ya Mon, gini, udah gue nyanyi, lalalala. Oke rekam. Awalnya gue cuma kayak oh ya udah rekam gitu, oke nggak berapa lama, Mon lagunya akan masuk di album aku ya, udah gila sih itu. Oh gila sih itu, maksudnya salah satu proses yang gue juga nggak nyangka, makanya kayak gue suka mikir, kadang gue berkali-kali mikir kayak gue di sini bukannya gue dinyanyi bukannya, tapi selalu ada kesempatan yang kayak gitu yang bikin gue jadi kayak oh iya ya udah ya jalanin iya gitu loh, maksudnya Mas Yofi Widianto, gila siapa yang nggak mau diproduserin sama Mas Yofi, tiba-tiba gue waktu itu dapat kesempatan itu, jadi gue kayak gila sih, gue nggak boleh sia-siain kesempatan ini, gue nggak boleh take this kesempatan for granted gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ, dan Mas Yofi juga gila banyak nuntun gue banget sih, Mon kalau nyanyi tuh gini lah, jangan yang gue terima dari Mas Yofi banyak banget sih. Dan masih kepake sampai sekarang? Masih kepake banget, sampai sekarang pun dia masih suka nanyain gue, gimana album ini gimana, ininya gimana, kamu gimana gitu. Gue masih suka nanya, aduh Mas sekarang gini, wah dia banyak banget kasih gue insight. Terus dia, ya gue seneng sih kayak dimentorin juga gitu kan. Jadi Yofi Widianto tuh berperan banget untuk perjalanan karirnya seorang Monita sampai saat ini. Iya. Oke, Mon, tadi kan kalau ngomongin soal sosok seorang Yofi Widianto dalam karirnya Monita, balik ke tahun 2010 di album perdana lo, Dream, Hope and Faith ya. Dream, Hope and Faith itu yang megang langsung Mas Indra Lesmana. Nah di situ mungkin gue sepemikiran sama banyak orang ketika Monita tuh jazz banget ya, gitu kayak, sangat jazz karena memang kebetulan yang megang Indra Lesmana gitu. Bener. Apakah memang pada saat itu lo diarahkan untuk jadi Monita yang jazzy, atau memang lo suka, atau emang basically lo tidak mengkotak-kotakan, lo emang nyanyi semuanya, cuman kebetulan aja lagi jazz gitu? Ya, jadi dari perjalanan di Idol kan juga kayak mundur dikit, karena di Idol kan kita nyanyiin segala jenis lagu kan, apa aja deh gitu. Semua dinyanyiin segala macam. Tapi sebenarnya waktu Idol tuh udah sempet ada arahan Mas Andi Rianto tuh beberapa aransemen dia bikin kayak lagu-lagunya Norah Jones gitu. Oh, lo suka banget Norah Jones? Gue suka banget Norah Jones, dan Mas Andi Rianto tahu. Tiba-tiba satu hari dia bikin aransemen kayak aransemennya Norah Jones gitu, gue kayak gue langsung samperin, Mas Andi, ada Norah Jones ini buat kamu. Udah, nah dari situlah mungkin kayak Mas Indra kan produser, dia lebih tahu, mungkin waktu dia denger gue nyanyi dia tahu gue bisa dibawa ke sini. Waktu Mas Yofi denger dia tahu kayaknya gue bisa dibawa ke sini. Jadi itu proses belajar gue juga sih. Saat itu juga gue belum nemuin gue tuh sukanya apa sih, maunya apa. Gue cuma tahu denger lagu bagus aja gitu kan. Jadi waktu sama Mas Yofi ngarahin gue ke situ, dia ngasih banyak, ini kalau gini, kalau recording tuh gini, oke. Begitu ketemu Mas Indra Lesmana, ya karena Mas Indra musisi jazz, Mas Indra kasih gue banyak buku. Baca sejarah musik, baca jazz, baca tentang ini, baca tentang Billie Holiday, baca Judy Garland. Iya, semua disuruh baca. Tapi lu suka baca nggak basicnya? Suka, gue suka baca. Jadi pas dia kasih Lady Sings the Bird, gue suka banget. Bukunya tentang Billie Holiday kan. Udah gue baca-baca. Nah sebenarnya kalau dari Mas Indra tuh akhirnya gue jadi culture jazz itu jadi hidup di gue, karena ya gitu kan, Mas Indra datang ke studionya, baca buku, terus buku tangga nada, belajar
ini major atau minor, ini apa, wah gila sih, gue bener-bener deg-degan sih. Bayangin aja, itu lagi sebelum rekaman loh itu. Jadi sebelum gue ngerjain album Dream Hope and Faith kan ada project juga memang sama Mas Indra, Kembali Satu. Di situ gue nyanyiin lagu Di Batas Mimpi tuh, lagunya Mas Indra sama Mas Eki, Pura Direja. Di Batas Mimpi lagunya gimana? Di na ku sendiri tanpa dirimu kasih. Sebelumnya nyanyiin Andin, ada di albumnya Andin. Nah, untuk project Kembali Satu itu gue pilih lagu Di Batas Mimpi terus diaransemen ulang. Yang aransemen tuh kalau nggak salah Mas Indra sama Larry Aswin. Gitu. Jadi wah gila, gue belum pernah nyanyiin musik kayak gini sebelumnya, terus gue suka gitu. Emang kayaknya gue ngerasa gue suka gitu nyobain banyak hal-hal baru gitu kan. Explore lah ya. Explore gitu. Udah akhirnya dari situ terus ya gitu masuk studio, major atau minor, belajar tentang diminish gitu kayak gitu kan. Udah dia kasih gue semuanya. Gue lagi di kampus, tiba-tiba telepon Mas Indra. Gue angkat, kenapa Mas? Coba blues scale. Tapi kan di Elva lo pasti belajar kan? Di Elva kan belajarnya pop waktu itu, belajar lagu, belajar teknik gitu. Belum sedalam itu, gue di Elva cuma 1,5 tahun doang. Dan waktu di Elva gue paduan suara, gue berdiri alto di paling belakang. Gak ada yang lihat juga, gue kayak gitu-gitu. Suara lo alto, Mon? Waktu di Elva gue alto gitu. Alto ada, soalnya soprannya tinggi-tinggi kalau waktu itu di Alphas gitu. Jadi gue nggak belajar sedalam itu. Dan gue juga, maksudnya nggak serius kan, nggak nyanyi cuma hobi aja. Tapi begitu ketemu Mas Indra, gila lo, gue lagi di kampus, telepon, gue pikir kenapa Mas gitu. Blues scale. Blues scale? Gue kayak, gitu kayak, salah. Udah pas minggu depannya gue ke studio lagi, udah diajarin gue lagi segala macem. Barulah mulai, setelah lewat proses itu baru dia bilang kayak bikin album yuk. Kayak mungkin dia tuh lagi ngekel gue tuh, nih anak mau belajar nggak atau apa lah gitu. Jadi sebelumnya Yofi Moment, sekarang Indra Moment. Di kampus tuh dua-duanya lagi. Di kampus, karena gue masih kuliah tuh. Terus udah, oke, dia bilang bikin album yuk. Iya udah segala macem, urus. Udah mulai dia bikin lagu, dia ngasih ke gue. Yang gue suka dari Mas Indra Lesmana, maksudnya Mas Indra gitu, berpuluh-puluh tahun perjalanannya di musik, tapi begitu ngerjain album, begitu dia jadi seorang produser, gila dia ngasih gue banyak ruang sih. Dia nanya gitu, kamu lebih suka sound yang ini atau yang ini? Aku mau masukin instrumen apa yang kamu suka gitu, di lagu ini cocoknya lagu apa? Dia bikin gue mikir gitu. Dia ngasih gue opsi, dia ngasih gue ruang, dan dia bikin gue mikir, ini album lo harus tahu mau buat apa. Dia bilang gitu, lo harus tahu apa yang lo suka. Lo suka ini atau ini gitu. Pianonya mau yang gini atau yang gini gitu. Dia ngasih tahu. Terus sampai akhirnya ada momen di mana dia bilang, lagu ini gue pengen lo tulis liriknya. Gue gak bisa, gue biasa tulis Dear Diary Mas. Biasanya gue nulis diary jurnal doang, gak ada yang baca, gue doang yang baca gitu. Enggak gitu, gue pengen lo tulis liriknya, coba gitu. Lo kan gue memang suka bawa buku kan, buku-buku sketch gue dari kampus. Di buku sketch gue tuh emang ada tulisan-tulisan, gue emang suka nulis pada dasarnya. Coba liat tulisan-tulisan lo gitu. Ya udah, nih lo masukin deh di lagu. Lo tulis lirik lo sendiri. Jadi lagu apa tuh? Lagu Senja. Itu lagu Senja, itu lirik pertama yang gue tulis di album. Udah dari situ lah Mas Indra banyak gali potensi gue di situ. Nulis lirik segala macem, dan dia bener-bener apa ya, kayak bawa gue ke akarnya gitu. Kalau lo di musik lo harus tahu betul gitu. Rootsnya ini, Rootsnya tuh ini gitu, yang lo mainin tuh ini tuh ini. Terus Mas Indra tuh dulu setiap hari Jumat ada jam session gitu. Red and White. Sebelum Red and White ada inline jam session. Jadi di studio Mas Indra. Gila, itu semua yang baru pada pulang dari Belanda, dari LA tuh, Robert segala macem, Sandi Winarta itu datang di situ. Gue cuma duduk di sudut di pojok, gue kayak karena kan gue nggak ngerti hitungan kan, mereka mainnya udah nggak jelas gitu, balik sana sini gue diem satunya aja. Yang mana tuh? Iya, gue kayak gitu ya. Apa ini, musik atau matematika gitu kan? Musik atau matematika ini gitu. Gue udah diem aja terus kayak mereka, lo reguler di mana? Gue kayak, gue nggak reguler di mana, gue kayak gila. Terus Mas Indra tiba-tiba bilang gitu, kamu jangan pojok aja, ngobrol gitu. Gue disuruh kenalan, halo nama gue Monita gini-gini. Di situ dia lagi ngajarin gue cara milih band sendiri. Cara milih band? Dia kan, lo harus kenal musisi, lo harus kenal lo main sama siapa, orangnya kayak gimana, lo ngobrol. Cara mainnya lo dengerin, lo lihat dia, lo ngobrol. Terus gue ngeliatin Sandi Winarta, gue ngobrol. Dari situ sih gue jadi akhirnya kayak, oh gue suka, makanya gue akhirnya jadi lebih suka nongkrong sama musisi ketimbang sama penyanyi, karena emang awalnya gue dari situ. Awalnya kayak kenal sama teman-teman musisi, terus gue dengerin, akhirnya
dari situ gue dari merhatiin, dari cara dia ngobrol, gue jadi tahu orangnya kayak gini, mainnya kayak gini. Ternyata tuh karakter orang sama karakter main dia di musik tuh nggak beda jauh gitu. Itu kayak mencerminkan dia. Dari situlah gue belajar untuk milih band gue sendiri gitu. Gila sih Mas Indra tuh bener-bener kayak nih cemplungin ceburin gitu. Tiba-tiba lagi jam session, dia panggil gue, "Momon sini nyanyi." Dia main drum sama Dewi Narta, gue kabur. Gue pas gue lihat, aduh dia lagi. Gue udah sebelah, gitu Sandi kan kalau main kan cuek aja gitu kan. Berapa kali sih gue main sama Sandi, suka banget. Cuma maksudnya pas lagi momen jam session, kayak gue kayak praktek diajarin langsung gitu. Tapi gue kayak pas gue gini, "San, lo di mana? Satunya di mana?" Dia diem aja. Gue kayak sampai akhirnya gue harus manggil Indra Aziz waktu itu. Serius? Jadi ada Aziz kan lagi jam session gitu, kayak, "Aziz, gue nggak tahu gue udah sampai mana nih. Tolong selesain lagu gue dong." Gue bilang gitu, "Tolong selesain lu sampai mana sih?" Terus dia diem gini, "Oh sampai sini Mon." Lagu apa sih? "There is no greater love." Tapi yang kayak udah gue kayak Sandi kan kayak balik-balik, gue kayak sini mana? Lu udah sampai mana? Udah Mas Indra diem aja, semua pada diem aja kayak. Tapi gue sukanya mereka diem aja, bukan yang kayak salah kan lu, bukan yang kayak gitu. Nunggu gue kayak belajar kayak oke, kapanpun lu siap lu masuk. Jadi waktu gue tanya sama Kak Aziz gitu, dia "Oh sampai sini mau masuknya." Gue masuk udah begitu selesai, nggak ada yang kayak "Oh tadi lu nyanyi," nggak ada gitu, kayak oke, udah. Dari situ gila sih. Just the way you are. Iya, just the way you are, kayak bener, ya udah kayak real time aja lu salah, tapi lu cari udah sampai mana gitu. Itu kayak master class sih. Ya kan The real master class. Iya, gue begitu kayak gue kalau inget-inget kayaknya mental gue digeber lagi di situ tuh kayaknya tuh ya. Tapi dari pengalaman itulah akhirnya sekarang kayak kalau nyanyi sama siapa-siapa, gue jadi nggak milih-milih, gue malah seneng kalau ketemu orang baru, kayak sama dia gimana ya kalau main, apa ya gitu, bakal jadi apa nih ya kalau sama dia ya gitu, nggak yang kayak, kayaknya gue nggak cocok, kayaknya bukan genre gue, nggak, maksudnya dari pengalaman itulah, maksudnya gue jadi lebih terbuka aja kalau ngeliat segala sesuatu tuh nggak jadi takut, nggak jadi kayak, tapi kalau sama dia ntar gue jadi nggak jadi diri gue sendiri, kayak gitu, kayak sama siapapun ya gue tetap gue. Apa gitu. Inse duluan? Gila sih. Insecure duluan ya. Iya, oh gitu. Oke. Mon, ini mungkin juga jadi pertanyaan banyak orang. Gue penasaran banget pengen nanya sama lo. Dikala semua orang nyanyi itu yang kayak gitu-gitu kan, yang ada liuk-liuknya gitu. Monita hadir dengan vokal yang sangat apa ya? ABG, suara lo tuh forever young gitu loh, kayak nggak perlu effort berlebihan untuk membuat sebuah lagu itu indah gitu. Bagaimana lo bisa menemukan warna lo itu di situ, dan lo kan cukup konsisten tuh dari album pertama sampai sekarang. Ya memang karakter lo tuh adanya di situ, nggak berusaha untuk tiba-tiba ngambil lekuk-lekuk yang kayak Celine Dion gitu. Kalau gue dengerin rekaman gue yang 2005 setelah Idol itu ada album kompilasi. Di situ gue nyanyiin ulang lagunya Mama Ute, Keliru. Kalau gue dengerin rekaman yang itu lagi, gue kayak karena gue kayak gelo, gue nyanyi gitu. Dulu tuh gue nyanyi kayak Christina Aguilera. Iya, dulu gue nyanyi kayak gitu. Bahkan audisi Idol sebelum yang sama Mas Indra itu gue nyanyi lagu Agnes Monica, Belangsa gitu. Dulu gue gitu nyanyinya. Mon gue cubit lah ya. Beneran? Oh iya. Kalau di mobil gue I can make it, gue Mariah Carey itu semua. Terus kenapa lo bisa muncul jadi kayak "Hai teman, apa kabar?" Jadi awalnya gara-gara gitu. Waktu sama Mas Yofi, waktu lagi sama Mas Yofi ke Kasih Sejati, Mas Yofi dengerin suara gue. Itu tuh gue rekaman dua nada dasar yang berbeda. Dia cobain tuh nada dasar yang lebih rendah sama yang lebih tinggi. Itu ilmu. Gue bilang, "Kenapa dua Mas Yofi?" "Iya, itu aku pengen denger range kamu yang di sini sama di sini kedengarannya kayak apa." Terus dia bilang, "Lagu ini Kekasih Sejati tentang remaja. Oh, kita pakai nada yang lebih tinggi ya, karena di sini suara kamu jadi lebih muda, jadi lebih remaja." Gila nggak? Gue baru tahu ternyata itu berpengaruh, tau gak? Gue kayak, oke, akan kusimpan ilmu ini gitu kan. Sekarang akan kusimpan juga ilmunya. Akan kusimpan ilmu ini. Umur gue segitu, lagunya tentang itu, dia pikir gue akan pilih nada dasar yang lebih tinggi karena suara lo lebih muda, lebih remaja, cocok sama lagunya. Udah cocok aja. Udah, oh iya. Kalau gue denger lagi kayak suara gue anak-anak banget waktu itu. Tapi kan gue inget, oh ya gue sebenarnya take yang satu lagi nih, cuma yang diambil yang ini karena sesuai dengan lagunya, sesuai dengan ceritanya, lalalalah gitu kan. Waktu sama Mas Indra, itu udah berapa tahun ya, 2007, 2008, 2009, udah beda lagi tuh. Kayak Mas Indra, musiknya seperti ini. Mon, aku tuh suka tone kamu yang di tengah-tengah kayak gini nih.
gitu kan. Tone kamu di sini lebih warm. Karena kan lagunya juga lebih dewasa gitu kan. Tone kamu lebih warm. Terus dia bilang, coba kamu, saat itu juga gue banyak dengerin kayak Astrud Gilberto, nggak banyak vibrato, nggak yang kayak, jadi diarahkan juga gue. Coba lo nyanyi gini dulu. Dan gue pikir kayak, ya nyanyi nggak ada vibranya, kayak nggak ada greget, wah gue nggak bisa show off dong. Gitu kan. Iya gue kayak, terus gue kapan tampilnya nih? Kayak, tapi pas Mas Indra bilang, coba lo nyanyi lagu sesuai nada aslinya. Melodinya kayak gimana, lo nyanyiin aja dulu melodinya sampai bener, sampai pitch-nya bener. Nggak turun, nggak apa, pitch-nya bener, nggak usah pakai vibrato, nyanyi aja dulu yang bener, polos. Ternyata susah banget, Num. Nyanyi polos, pitch-nya dapet, nafasnya itu susah banget gitu. Nah jadi setiap habis rekaman tuh pasti Mas Indra, suara gue, musiknya dimatiin, cuma vokal gue doang, ya gila gue ngeri banget kayak ada beloknya tuh, kayak, gimana tuh? Mas musiknya mana musiknya? Enggak, kamu harus periksa vokal kamu sendiri. Gue kayak apa? Jadi gue harus belajar kayak, oh iya ya, pitch gue diulang terus sama dia. Lo pelajarin mana tempat lo yang salah, yang masih kurang ini, kurang tepat, kurang apa, lo dengerin terus. Belajar sampai akhirnya gue suka nyanyi kayak gitu karena kayak kesatuan lagu tuh bukan cuma tentang suara gue doang. Lagu itu bercerita. Nadanya, melodi sendiri tuh udah bercerita. Maksudnya kita nulis lagu baru, kalau kita udah nyanyiin aneh-aneh, gimana orang mau tahu lagu aslinya kayak gimana gitu. Udah akhirnya dari situ gue belajar, nyanyi dulu aja yang bener katanya. Udah nyanyi dulu yang bener, nggak usah mikirin bagus apa enggak, bener aja dulu. Bener, abis bener, kamu coba hayati lagu itu. Dan lo artinya suka, tentang apa? Gue suka proses itu gitu. Jadi gue bisa lebih fokus sama lagunya, gue lebih fokus bercerita. Akhirnya gue menemukan, ya kayaknya style gue kayak gini ya gitu. Kayak gue di sini ya gitu. Udah deh, akhirnya udah gue perdalam aja itu, gue belajar lagi, gue apa lagi. Terus ketemu musisi lain, kayak gue ketemu Om Benny Likumahua. Nyoba dong nyanyi, gue kayak agak-agak improv. Dimatiin lo bandnya, mati. Kok bisa nggak nyanyi biasa aja? Aku siapa Om Benny? Oh Om Benny, almarhum. Almarhum Om Benny kata. Maksudnya gue udah sering jalan bareng Om Benny kan, satu band juga waktu itu Amboina. Jadi udah sering kemana-mana. Waktu itu mau manggung, terus gue nyanyinya mulai kayak udah mulai relax gue. Jadi gue nyanyi ya udah suka-suka gue. Tiba-tiba bandnya disuruh berhenti. Kok bisa biasa aja nggak nyanyi? Gue kayak apa Om? Biasa aja. Iya, kamu nyanyiin nada aslinya aja gitu. Kamu nyanyiin nada aslinya udah enak tuh udah. Gitu. Oh gitu ya. Ya udah gue coba gitu. Enak banget kamu gini. Oh ya udah. Di situ gue ngerti, oh ternyata dalam berlagu itu nggak cuma tentang suara gue doang, ada musiknya, ada harmoni, ada cerita yang mesti dibawain, ambience juga. Iya, akhirnya gue maksudnya cara pandang gue dalam kayak nyanyi tuh kayak, oh nyanyi tuh storytelling gitu, bukan tentang kayak lihat suara gue, bukan gitu kayak, gitu kan, harus gitu. Ada yang kayak gitu, maksudnya kayak Beyonce, dia mau kayak, tapi tetap lagunya orang dapet, gila gitu, oh lagu tentang ini, sedangkan lagu-lagu yang gue bawain semua tentang cerita sehari-hari, cerita kehidupan. Kalau gue ribet kayak gitu kayak gimana orang mau dapet ceritanya gitu. Jadi ya akhirnya ilmu baru nih sumpah. Gue belajar nyanyi sesuai dengan kapasitas gue. Gue lagi bercerita, ya lo kalau lagi cerita gimana? Nom, lo tahu gak sih gitu kan? Bukannya kayak iya benar. Gitu, oh iya lagu tentang ini. Terus nanti kalau misalnya kayak kita lagi perform atau misalnya bawain lagu orang, ya itu mungkin kita bisa bawain versi kita sendiri. Misalnya kita develop lagi, oh kayak lebih kayak gini, kayak gitu sih gitu. Dan gue dapet pembelajaran itu ya dari mentor-mentor yang bimbing gue itu. Berapa lama tuh Mon sampai akhirnya lo sudah menemukan oke, ini jati diri menyanyi gue? Berapa tahun? Sampai sekarang gue masih nyari sih, Masih nyari? Sampai sekarang masih nyari. Dalam arti sampai sekarang kayak maksudnya gue cari lagi apa ya yang di dalam gue tuh ada apa ya, gue belajar lagi. Kayak kemarin waktu pandemi gue ngerasa kayak gue pengen belajar blues deh. Akhirnya gue kontak Ines Ardi, Nes ajarin gue blues dong gitu kan, karena Ines kan improvisasinya jago banget. Gue bilang, Nes gue mau belajar dari lo gitu. Udah dia ajarin gue, tempo lo berantakan ternyata ya gitu. Ayo belajar dulu gini gitu. Maksudnya gue seneng gue dikelilingi sama orang-orang yang apa ya, bukan cuma lo bagus banget suaranya, enggak. Mereka kayak ngajarin gue, lo ini coba ini, mau ngajarin gue, mau ini gue. Jadi itu sih kayak makanya dari sampai sekarang juga gue kalau dibilang udah ketemu jati diri belum, gue masih pengen explore banyak hal. Justru kayak di album yang baru juga gue pengen denger yang lain lagi dari gue, dari
sekeliling gue gitu. Never ending journey ya. It's a never ending journey. Oke, Mon. Sekarang mungkin kalau kita berlanjut lagi ke penciptaan album lo, kolaborasi lo sama G. Lo kan dari dulu kan memilih untuk semua sendiri, semua dijalani sendiri, tapi hasilnya tuh matters gitu. Orang tahu lagu lo, orang tahu Monita, orang tahu lagu-lagunya di album Dandelion apa aja gitu. Pada saat itu, bagaimana sih lo bisa berproses dan menelurkan lagu-lagu yang meledak ya? Kalau lo satu-satu keluarinnya pada saat itu kan juga langsung jedang masing-masing tuh, iya. Ada menarik hati siapapun yang mendengar gitu. Gimana berprosesnya waktu itu? Dandelion itu kan 2015 dan 16 ya, fisik digitalnya keluar 2015, fisiknya keluar 2016. Gue mulai ngerjain Dandelion itu kalau nggak salah tahun 2013. Jadi tahun 2011 gue udah ketemu nih band gue gitu. Gue kenalan satu-satu gue pokoknya tempat-tempat jazz kan lagi banyak kan dulu tuh. Gue datang ke sini. Lu mau nggak main sama gue? Nih album pertama gue, lu dengerin kalau lu suka lu main sama gue gitu kan. Akhirnya kekumpul lah tuh, dulu gue kasih nama ada Nightingale, ada Jessie, ada Richard Hutapea, terus ada Caka Priambudi dulu yang pertama kali banget ya Caka, terus Yosef Sitompul, baru Gerald. Gerald gue kenalnya karena kita suka nonton Om Ule di RW. Oh, Ule nonton Om Ule, iya. Jadi dari situlah gue kayak pas gue liat dia main kayak gila enak banget nih orang mainnya gitu kan, kayak the next Topati, the next Bujana gitu kan. Udah akhirnya lu mau nggak main sama gue gitu. Ayo mau. Udah akhirnya jadilah band itu kan. Udah 2011, 12, 2013 rekaman lagi, sempat rekaman lagi sama Mas Indra, live recording Songs of Praise. Terus 2014 Intense, gue bilang karena maksudnya karena pertemanan kan, gue ngobrol, bertukar pikiran, gue kayak gue nyambung deh nih sama Gerald gitu, ngomongin musik, ngomongin kehidupan, bikin album yuk gitu, produserin album gue berikutnya yuk. Hah, serius lo gitu, dia langsung kayak ayo gitu kan. Lu mau kayak udah kita bertukar referensi segala macem. Terus itu gue kasih tulisan-tulisan gue ke Gerald, ini tulisan-tulisan gue kita bikin yuk. Lumayan intens tuh gue sama Gerald, berapa bulan ya, 2014 itu setahun penuh intens kita bikin lagu baru. Gue juga gak nyangka sih gue bisa ibaratnya kayak influence Mas Indra kan gede banget ya. Gue sempat ada pikiran kayak gila kalau gue nggak bikin sama Mas Indra gue jadi apa ya? Iya kan, kayak ibarat tuh kayak standar yang udah di set tuh udah kayak tinggi banget, kayak kalau Mas Indra denger yang versi gue bikin ntar dia bilang apa gitu kan. Tapi gue seneng, gue percaya sama partner yang gue pilih untuk bikin album ini, Gerald. Dan waktu lagi bikin lagu kita bener-bener apa ya, meninggalkan pencapaian gue di album pertama ataupun kegagalan gue di album pertama, itu semua yang gue tahu tentang bermusik itu gue tinggalin di belakang. Terus gue mulai lagi dari nol. Itu susah loh. Makanya ada lagu Mulai Kembali. Sebenarnya Mulai Kembali tentang itu, kayak oke, gue udah berjalan sekian jauh, terus sekarang gue mau menemukan cerita versi gue sendiri. Kalau gue jalan dengan apa yang gue tahu, banyak distraksinya gitu. Jadi gue pikir kayak udahlah, anggap aja kita nggak tahu apa-apa, kita mulai lagi aja yang baru. Udah jadilah lagu Mulai Kembali, itu lagu pertama yang jadi dari album Dandelion. Bener-bener prosesnya natural banget sih. Gerald main gitar, gue nyanyi, kita cari melodinya, jadi terus kita happy banget. Gila, jadi lagu pertama kita. Udah. Dan setahun itu akhirnya jadilah Dandelion. Akhirnya jadilah Dandelion, semua dia juga nggak nyangka, akhirnya kelar juga ya album kita. Udah kita lepasin, udah dengan kayak wah seneng. Dan sebenarnya kan kayak awal-awal ya udah biasa aja, tapi setelah kita bikin konser Dandelion, jadi kayak emang private konser untuk albumnya khusus, dari situ tuh mulai orang kayak pengen nonton di sini, terus kayak mulai datang festival lagi banyak kan tuh tahun itu, jazz apa. Udah selama 2016-2017 kita keliling-keliling muter aja nyanyiin lagu itu. Jadi kayak gue ngerasa emang semua ada momennya ya. Waktu itu lagi momennya Dandelion aja gitu. Jadi ya udah tiba-tiba maksudnya tanpa usaha yang kayak semua lo enggak, maksudnya natural banget prosesnya. Kita juga nggak nyangka gila ya udah bisa kayak gitu ya, natural banget. Terus ya udah, terus setelah sekelar Dandelion emang euforia kan, semua orang Dandelion lagi, bikin kayak Dandelion lagi. Tapi ya gue mulai album yang ketiga ini dari Balik Jendela dengan proses yang sama. Oke, yang kemarin udah selesai,
gue mau mulai lagi yang baru nih, mulai dari nol lagi gitu. Mon, itu susah loh Mon, maksudnya banyak orang yang memanfaatkan apa ya, memanfaatkan kejayaan masa lampaunya untuk to be continue-nya di yang baru ini gitu. Kenapa lo memilih untuk made it from scratch? Karena ya ngulang dari nol kan bukan hal yang mudah. Kayak tadi gue mengawali YouTube ini kayak ngulang dari nol lagi gitu, kayak berkeluh kesah. Tapi lo bisa sebegitu positifnya, ya nggak apa-apa gitu. Sebenarnya prosesnya cukup apa ya, panjang dan kayak nggak mengoyak-ngoyakan seluruh internal gue sebenarnya. Makanya jarak antara album gue tuh nggak pernah sebentar-sebentar, 5 tahun. Iya, 5 tahun panjang gitu. Oke, album ini baru rilis, berarti 1 tahun 2 tahun pertama kita akan nyanyiin kemana-mana lagu ini, lewati 2 tahun, sisa 3 tahun menuju album berikutnya. Tahun yang ini tahun pencarian gue nih, berikutnya gue pengen dengar suara apa ya, gue pengen apa yang pengen gue ceritain ya, nyari tema, nyari apa yang pengen gue angkat di album berikutnya, masuk ke album berikutnya, udah fokus tuh 2 tahun ngerjain, 1,5 tahun lah ngerjain album berikutnya. Jadi pas proses di tengah-tengah ini nih, bukan cuma musik aja kan, ada kehidupan yang terjadi gitu kan, gue ngalamin ini, ngalamin itu, terus nggak tahu, gue ngerasa kalau justru lebih enak apa sih, kayak lo bawa backpack sekian lama, enak kan kalau ditaruh tuh rasanya kayak langsung lega gitu kan, enteng gitu, taruh udah susun aja, rapihin, taruh di rak, oke nih yang ini udah lewat, udah kelar, kosongin aja tasnya, yuk jalan lagi yang baru yuk, lihat apa ini masukin gitu kan. Maksud gue itu prosesnya menyenangkan, kayak apa ya, kalau kita bawa yang lama-lama tuh ya, kebayang nggak sih tas lo gede banget, terus lo ngeliat segala sesuatu juga kayak, nggak bisa fokus gitu, dalam arti kayak, tas gue berat nih, capek nih segala macam. Tapi kalau lo jalan dengan enteng, lo tuh bisa ngelihat keajaiban sehari-hari gitu loh. Ngelihat ini lo jadi bisa lebih kayak apa, mensyukuri, ngeliat ini jadi punya lebih banyak waktu untuk merenungkan segala sesuatu aja. Itulah yang gue kumpulin untuk nulis cerita yang baru. Very nice. Ya, oke, baiklah. Kalau tadi udah ngomongin soal album-albumnya Monita yang lalu-lalu, sekarang gue mau ngomongin yang nih. Wow, dari balik jendela. Yang paling dari balik jendela, gue udah beli merch-nya udah lama. Terus sell ini, terima kasih. Jangan lupa beli. Iya, jangan lupa beli. Harus support teman, say no to gratisan. Gila mantap. Iya kan? Musisi lokal harus disupport, jadi stop ngirimin teman-teman lo merch, suruh mereka beli. Ya, itu campaign yang harus digalakkan. Kan semua untuk keberlangsungan hidup bersama. Betul kan? Betul. Mon, ngomongin soal album lo yang ini. Banyak yang bilang, gue sih yang ngomong. Gue nggak tahu kalau orang lain pendapatnya gimana, tapi gue menyatakan ini, tadi juga udah mention ke Momon sebelumnya bahwa kok di album ini Monita, sisi dark side of Momon itu sangat keluar ya. Monita dengan yang cukup vulnerable, apalagi ketika si Laila ini keluar. Terus gue mendapati ada ayat Alkitab juga di situ yang maknanya sangat super duper universal dan bisa masuk ke kita semua gitu, mendengarkan tanpa berbatas suku, agama atau apapun, lo bisa menyampaikan pesan itu dengan sangat sejuk. Tapi sebetulnya gue melihat something yang cukup berseberangan dari lo di keseharian gitu, karena yang kita tahu Monita itu perangainya tidak selembut lagu-lagunya. Betul gitu ya. Betul, aku anak Budi Utomo. Anak budut gitu kan, kayak Momon tuh hariannya tuh serampangan, tapi lagunya itu sungguh kayak halo ya gitu kan, lagunya itu kayak bisik-bisik gitu. Tiba-tiba jedang keluar ini album yang sama sekali berbeda banget dengan karakter lo yang biasanya hai gitu. Apa sih? Kenapa sih lo? Karena kawin kali ya. Jadi apa ya? Apa kawin bikin lo emo? Wah, Bye. Jadi ngerjain album dari Balik Jendela ini mulainya tahun 2018. Oke, 2018. Itu gue lagi ngapain ya? Gue lagi sering ngobrol sama Indra Perkasa. Indra Perkasa lagi main-main modular waktu itu. Gue kayak, basis lo kan? Iya, basis gue. Kayak, bunyinya apa ini? Sepertinya menarik gitu. Terus Indra Perkasa jelasin ya, ini bunyi inter gini, yang keluar tuh kita nggak pernah tahu. Oh gitu, wow gitu kan. Terus pas dengar bunyi itu, terus kayak tahun itu gue juga lumayan sering traveling gitu, keluar kota. Terus ya, di tengah perjalanan itu sih, gue
nggak tahu, lebih mungkin karena mau menikah tuh tadi ya, jadi banyak mikir apakah inikah gitu kan. banyak lah, banyak terlintas di kepala gue, banyak perenungan juga. Terus kayak setelah Dandelion, kayak kalau gue bikin musik lagi berikutnya tentang apa, itu proses gue bukan meninggalkan ya, proses gue tutup buku yang Dandelion, terus gue coba buka buku yang baru lagi. Terus di kehidupan sih lebih banyak kayak di keluarga gue. Terus kayak gue mau masuk fase yang berikutnya nih, gue mau memilih pasangan hidup gitu kan. Mulai banyak pertanyaan lah kayak, oh karir gue akan terus nyanyi atau enggak, oh gitu lah, kayak apa, quarter life crisis enggak kali ya. pokoknya lagi itulah, lagi banyak berkontemplasi kali ya. Udah di tengah perjalanan itu gue mikir, ya banyak kejadian juga sih yang terjadi di kehidupan gue, kayak banyak momen-momen low points lah gitu, ngelewatin ini, ngelewatin itu. Terus udah gue mikir, gue lagi ngeliat keluar jendela gitu tuh kalau misalnya lagi di pesawat. Dipraktekin dong. Oh gitu. Kalau lagi di kereta, di mobil, gue suka banget itu. Seringkali kalau gue lagi ngeliat keluar jendela tuh, yang gue lihat tuh sebenarnya bukan pemandangannya, tapi gue lagi ngebayangin kayak kenapa ya gini, kenangan-kenangan yang udah lewat atau apa yang gue inginin di depan. Jadi yang gue lihat tuh bukan yang di luar, tapi pikiran gue kemana-mana gitu. Gue mikir, wah, apakah ini mesin waktu yang sesungguhnya? Kita di sini, tetapi pikiran kita melayang ke waktu-waktu yang sudah lalu atau ke waktu-waktu di depan gitu kan. Dapatlah gue tema waktu gitu ya. Terus gue inget juga momen tahun 2013, 12, gue punya satu adik cowok, adik gue yang ke-7. Mohon maaf. Berapa bersaudara pun 8 bersaudara. Ini adik yang ke ke-4, 5, 6. Adik yang ke-6. Lupa itu urutan keberapa. Iya, banyak banget gitu. Kayak Sound of Music terjadi di keluarga gue. Tangga nadanya lebih 1, udah 8 ini. Adik gue yang ke-6 itu meninggal di umur 4 tahun. Meninggal di umur apa-apa. Udah maksudnya dia karena sakit. Terus gue inget gitu, dia suka naik kereta gitu kan. Nah, gue inget banget waktu kita jalan-jalan liburan keluarga, adik gue yang umur 4 tahun, bayangin aja, ngelihat keluar jendela, terus gue ngeliat, kok matanya jauh banget ya? Dia nggak yang kayak, di luar hijau, enggak. Matanya tuh kayak sendu, terus ngeliat ke jauh ke sana. Adik gue mikirin apa sih nih umur 4 tahun kayak gini? Nggak lama, dia meninggal kan karena sakit. Di situ gue kayak ingat lagi, maksudnya ada orang yang datang ke kehidupan kita cuma sebentar, tapi bawa makna dan perubahan yang begitu banyak di kehidupan kita. Ada orang yang stay di kehidupan kita, memberi banyak pelajaran, kayak oh ternyata tuh orang yang hadir di kehidupan tuh bukan tanpa sebab, semuanya punya alasan, semuanya punya tujuan. Kayak adik gue umur 4 tahun, sebentar banget sama kita, tiba-tiba nggak ada. Disitulah gue pertama kali nulis lagu Sesaat Yang Abadi. Cuma sebentar, tapi sampai sekarang gue masih ingat. Banyak momen-momen yang kayak gitu, momen-momen yang sesaat, sederhana, tapi justru itu yang paling kita ingat gitu. Gue kalau inget pertama kali Hanum kita sepanggung bareng, gue inget tuh mata Hanum tuh sayu gitu kan. Sebentar tapi gue inget terus, oh dia tuh kayak gini gitu kan. Itu ada itu kan momennya, gue tulis Sesaat Yang Abadi. Oh bila sesaat itu abadi, izinkan aku di sini sebentar lagi. Kayaknya kalau momen yang indah tuh kita pengen ulang-ulang terus kan, tapi nggak bisa. Semenit berlalu ya itu berlalu gitu kan. Kita cuma bisa simpen aja. Udah, gue mulai dari situ tuh. Akhirnya gue datang ke Indra Perkasa, Kak gue punya lagu nih. Gue inget suara-suara modular lo itu kayaknya cocok nih sama tema gue nih, waktu nih. Ini kan aneh gitu kan, modular itu kan kayak synthesizer segala macam kan. Dari wah gue nggak ngerti deh gimana cara kerjanya gitu kan. Kayak gue pengen deh ada suara-suara itu di album gue berikutnya. Pengen lebih elektronik tapi bukan yang tiba-tiba kayak beda banget gitu. Enggak, gue pengen tetap ada suara naturalnya, gitar akustik, cuma gue pengen ada nuansa kayak ibaratnya lukisan lo tuh hias deh nih lagu gue. Nggak tahu jadi Daft Punk gitu kan? Enggak gitu. Gitu. Terus udah akhirnya coba Indra Perkasa bikin musiknya dan gue suka banget. Gue kayak iya kayaknya gue mau kesini nih album berikutnya. Udah di situ explore aja. Dari situlah mulai gue buka hal-hal yang ya nggak pernah gue bagi ke siapa-siapa, paling orang-orang terdekat gue aja. Bahkan sama kakak dan adik gue juga kita nggak pernah ngobrolin karena udah lewat gitu kan. Kita deket tapi nggak pernah yang duduk terus ngobrol deep talk gitu. Di situ mulai sih kayak ngobrol apa segala macam. Terus fase gue mulai mau nikah segala macam, nggak tahu, sama ngelihat hidup jadi ya berbeda aja, lebih serius, lebih realistis, tapi
lebih dalam gitu. Kalau dulu kita mikirin kayak pengen lebih tinggi, lebih besar, kayak kelihatan. Sekarang kayak kita lebih pengen lebih kuat aja, lebih kuat, lebih dalam, lebih jejek kayak gitu lah. Pokoknya nggak tahu ini pikiran gue ya. Tapi Mon, gue sempet dapat cerita nih dari Ode orang dalam. Ode. Siapakah Ode? Jadi Bayu nih. Nggak, mungkin nanti kalau gue cerita lo tahu siapa. Jadi orang dalam ini sempat bilang bahwa sebetulnya awal tuh lo sempet gampang untuk masuk ke konsep yang ditawarkan sama Indra di album ini karena menurut lo terlalu desperado dan lo kayak ngajak-ngajak orang gitu. Terus iya bener. Lo cerita habis baca bukunya Haruki Murakami iya, terus ya? lo ikutan desperate juga gitu. Iya bener. Tapi akhirnya kenapa lo berani untuk yaudah sikat padahal kan ini juga something yang sebetulnya lo belum pernah sentuh kan? Iya bener. Jadi waktu gue ngobrol sama Indra Perkasa, gue udah kayak gue ceritain tapi gue nggak mau terlalu ini banget ya, gue pengen cerita tentang itu cuma gue nggak mau yang kayak orang sampai gitu, gue nggak mau Kak gitu. Terus Indra Perkasa bilang gini, emang kenapa? Gue kayak hah? Kok emang kenapa? Males lagi ngajak orang sedih rame-rame. Ya ini kan bukan sedih, ini kan fase kehidupan gitu. Ini kan emang semua orang lewatin, sedih apa segala macem, emang sedih gitu. Lu mau tutupin pakai apa gitu kan? Ya nggak apa-apa lah, ngomong aja, dia bilang gitu. Oh gitu ya, gitu. Udah gue mikir, lama tuh lagu Laila, lama banget. Abis yang Saat Yang Abadi, gue udah punya lagu Laila itu, tapi nggak gue tulis. 2 jam sebelum recording bahkan katanya lo baru kelar. Baru kelar, karena itu gue kayak, Edan. gue nggak pernah di lirik gue tuh ada kata sedih, air mata, gelisah, sakit tuh kayak ngapain gitu, kayak ngapain lu bilang-bilang, semua orang sakit lagi gitu. Udah nggak usah pengumuman gitu. Tapi nggak tahu gimana, pas gue nulis lirik lagu itu 2 jam sebelum masuk ke recording studio itu ya gue mulai melepaskan. Kadang nih ya, hal-hal yang kita simpen, misalnya gue marah, biasa gue diem kayak, gue marah tapi gue diem gitu. Tapi ketika gue bilang kayak gue marah itu tuh nggak akan menguasai lo lagi, karena udah lo lepasin. Jadi dia nggak lagi membelenggu lo gitu. Di situ gue memutuskan tuh kayak harus gue lepasin nih. Gue marah, gue sedih, gue gelisah, gue ngelewatin hal-hal yang sulit. Ya udah gue lepasin supaya gue bisa move on. Ya udah di situ gue, ya udah nggak apa-apa. Emang ini yang gue alamin gitu. Toh kan gue nggak berhenti di situ. Itu yang bikin gue akhirnya mau nulis kayak, oke, lu sedih lu, tapi kan lu nggak berhenti di situ gitu. Itu bagian yang pernah lo lewatin. Siapa yang tahu orang-orang juga ngelewatin. Ya lu kan nggak lagi ceritain kayak sedih terus udah nggak ada jalan keluar gitu. Kan lagu itu masih berlanjut gitu. Kan lagu journey. Iya, makanya udah akhirnya gue tulis tuh bait pertama tuh yang paling susah. Laila, hatiku gelisah, betapa dahsyatnya malam penuh sakit dan air mata. Udah akhirnya gue, padahal cuma segitu doang loh. Padahal cuma kayak ya elah nulis segitu doang gitu kan. Cuma kayak udah di situ gue kayak belajar untuk udah gue lepasin aja. Itu nggak lo itu bikin kita itu yang kita rasain ketika pertama kali denger dan waktu gue nulis itu gue juga nangis. Gila. Waktu gue nulis gue akhirnya gue sedih, gue doa dulu kan, gue doa. Tapi habis gue tulis gue kayak gue malah bisa bersyukur gitu. Oh ya terima kasih gue pernah lewatin itu. Sekarang gue udah nggak di situ lagi. Udah akhirnya rekaman. Ayo Kak kita rekaman gini terus Indra gini. Ya gitu. Habis selesai rekaman dia ya. Udah akhirnya deh gue sendiri juga lega. Gue sendiri juga akhirnya lega. Itu udah nggak ada di sini gue lagi. Udah gue kayak udah gue tangin, udah gue lepaskan. Gitu. Tepuk tangan dong buat Monita. Waduh. Ada berdua kok tepuk tangannya banyak. Namanya juga tipuan kamera. Gila sih, tapi aduh Mon, sumpah I'm so proud of you. Aduh, sekali lagi sumpah ngomongin soal perjalanan karir lo yang sudah sebegitu panjangnya, dan gue merasa gue mengikuti lo dari gue belum kenal sama lo sampai akhirnya gue temenan sama lo dan udah di sini gitu. I know you completely. Kayak Mon, gue bangga banget sama lo. Please tetap bertahan dengan semua yang lo lakukan, tetap menjejak ke bumi. Monita. Wow. Tapi gue kadang-kadang kalau ada orang yang bilang kayak gue dengerin dari dulu, karena soalnya gini, kakak dulu aku waktu SD kakak vote kakak. Aku dengerin Monita dari aku SD. Enggak, gue nggak SD. Kita beda 2 tahun doang kan? Iya, dikit betul, dong. Dikit. Nggak kok kakak gitu. Sebel banget. Oke, itu tadi semua tentang karir musiknya Monita. Sekarang kita ngomong lebih jauh lagi ya arahnya untuk lebih masuk tentang personalnya Monita warga Cideng ini. Hey, Cideng proud. West Side. Cideng. Gue dulu anak Nabang nih. Nabang, gila gue lahir dan besar di situ loh. Sama. Gila dong. Gimana? Gue bangga banget jadi anak Boncang dan anak Cideng. Gila, asli. Gue sekolah di Kambal. Oh, Kampung Bali. Oh enggak lagi, gue masih di Boncang sekolahnya. Oh, gila Boncang.
Gila, gue seneng banget loh, gue setiap ada denger orang yang bilang boncang, gitu kayak kill mamen. Iya mamen. Karena Betawiannya orang Tanabang tuh kagak bakal ketuker sama daerah lain. Aduh gila, kagak ada. Sedep bener tuh kalau dia ngomong enak gitu. Iya bener, gitu lah. Udah jadi itu Nabang proud. Nabang proud. Nah, Mon, kalau ngomongin soal Monita berarti kan juga nggak lepas dari tadi cerita lo tentang punya 8 saudara gitu. Terus juga lagi-lagi info Ode nih orang dalam. Banyak kok Odenya. Jadi info Ordal ini katanya Monita ini sebetulnya galak. Ya. Iya bener. Lagi-lagi kita ditipu dengan persona dia yang ini beri cantik. Gue juga bingung kenapa gue kayaknya kayak iya kan? Ya? Iya kan? Lo tuh berusaha menghipnotis kita semua, akhirnya kita tahu bahwa lo tuh aslinya tuh galak banget gitu. Bener nggak Kak Walter? Bener. Manajernya Monita Kak Walter kita tanya tegas, bukan galak, tegas ya? Tegas. Tapi lo menggambarkan diri lo sebagai seseorang yang perfeksionis dan cukup vokal nggak sih, Mon? Kalau perfeksionis sih nggak tahu. Nggak tahu ya, nggak juga sih, kayaknya nggak tahu sih ya. Maksudnya gue tahu orang yang perfeksionis dan kayak perfeksionis tapi bukannya kayak asal kayak harus sempurna, bukannya kayak gitu. Kayak emang dia tahu apa yang dituju lalala gitu-gitulah. Gue nggak ngerasa kayak gitu, iya nggak ya, nggak tahu sih. Gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya galak, apa ya? Dulu sih dari SD sih gue kalau teman-teman cowok gue bilang gue galak. Soalnya gue nggak suka kayak di pegang-pegang di apa lo gue udah gitu. Udah gitu duluan, makanya temen-temen cowok ya kan dulu kan SD mainnya gitu kan kayak rusuh, biasanya gue kayak apaan sih lo gitu. Suka gitu. Geng gue. Geng gue kita segenget seneng gue. Kalau kita satu sekolah mungkin kita udah jadi satu kesatuan geng yang kuat. Gila, keren banget. Tapi nggak apa-apa, lo jaga kambal, gue jaga boncang. Tetap ya. Tetap punya pos masing-masing. Punya pos masing-masing. Oh gitu, Mon. Tapi kalau ngomongin soal perfeksionis, saking perfeksionisnya, ini info Ordal yang gue dapat, Monita itu hobinya minjem baju tetangga. Oh, gue tau nih masih adek gue nih. Minjem baju tetangga. Masih adek gue. Buat manggung, minjem baju adeknya yang bahkan sering bikin netizen salah paham. Ih, itu kan bajunya Kak Monita, terus adeknya kesel. Enggak, itu baju gue. Dia tuh juga sering minjem baju gue, cuma nggak diekspos karena image dia sebagai model bisa runtuh, tau gak? Adek gue nih kalau beli baju-bajunya bagus-bagus kan, dia beli ini itu, terus juga, ini kok lo nggak pernah pakai? Masih ada gantungannya, kok lo nggak pernah pakai? Aduh ntar aja, ntar gue pakai buat jalan-jalan. Dia pakai buat jalan-jalan, gue pakai buat nyanyi, gila nggak? Daripada dia baju nganggur, mendingan gue ada interview, gue pakai gitu. Oh ya pakai aja gitu kan. Udah pakai. Itu juga sering, tiba-tiba baju gue nggak ada, cuma dia lebih kayak baju gue mana? Lo balikin lagi di gantungannya gitu. Tapi kalau gue kayak tiba-tiba nih dia pergi tur, celana gue, baju gue udah kayak udah nggak apa-apa gitu kan, kakak iya, gitu. harus lebih bijak ya. Iya harus lebih bijak. Nah, gitu itu tadi baju adek. Kalau baju tetangga gimana? Baju tetangga gue lupa dia minjem siapa ya? Windy minjem baju gue. Oh. Windy tuh kakaknya desainer. Lo jangan bolak-balikan fakta, Mon. Ralat. Gimana Windy tuh kakaknya desainer. Gue nyanyi. Terus Windy minjemin baju kakaknya buat gue desainer tuh ya. Tapi waktu video klip Windy minjem baju gue. Win, lo nggak boleh gitu. Ada dua sisi dari sebuah cerita. Denger dari sisi gue juga. Windy gue juga nih. Windy ngomong sama gue, Monita tuh pinjem baju gue. Rumah gue juga dipinjam. Rumahnya iya buat video klip. Dia bilang pakai rumah gue pakai. Berhubung tetangga. Oh iya benar. Sesama warga Cideng harus berbagi. Cideng proud. Oke, Mon, balik kalau tarik lebih dalam lagi ke masa kecil lo kan 8 bersaudara nih pasti ramai banget kan. Lo anak kedua? Anak kedua. Lo punya satu kakak cewek yang pasti kalau punya kakak beradik cewek itu kerjanya berantem mulu tuh. Gimana itu keseharian hidup bersama para perempuan di satu rumah? Dulu berantem mulu emang. Gue paling dekat emang adek gue yang di bawah gue nih, yang ketiga Michelle kan. Dulu karena kakak gue bedanya rada jauh, jadi dia udah SMA, gue masih SMP, gue suka ngintilin kan temen-temen ke rumah kayak anak SMA tuh kayak gimana sih, gitu kan, kayak ngapain sih mainannya apa sih gitu. Dulu gue suka ikut mereka ngepar gitu, datang ke ulang tahun orang yang nggak kenal gitu. Iya, terus gue ikut tiba-tiba kayak, gue juga kayak ngapain gue sini, seneng aja gitu kayak, oh orang gede tuh kayak gini ya mainnya. Dia suka sebel kayak ngapain sih ikut-ikut gue gitu. Sedangkan gue selalu diikutin sama adik gue yang cewek ini nih, si Michelle. Dia kemana-mana kayak ikut, gue ngapain dia ikut. Berantemnya tuh dulu gara-gara karet rambut sih paling sering. Hah? Karena rambut kalian panjang-panjang? Semua rambutnya panjang-panjang kan, tuh kayak itu karet aku kan gitu. Kalau nggak misalnya karet rambut tuh suka taruh di gagang pintu kamar mandi kan.
udah taruh gini tuh siapa yang pakai karet yang punya aku, udah biasanya berantemnya seputar itu sih. Seputar karet. Iya, Sampai lo pernah berantem sama kakak lo pindah ke Jogja, lo sampai bikin lagu karena saking kangennya. Kakak gue tuh ke Jogja bukan berantem sama gue tuh kan, ini salah. Oh, kuliah. Kuliah. Tapi lo kangen kan? Kangen, gue pernah sih berantem gede sama kakak gue. Karena itu, jadi kayak gue udah ngerasa kayak, wow udah siapa nih, udah nyanyi nih gitu. Jadi gue seleb gitu kan. Jadi sama kakak gue kayak, apa sih lo gini? Terus sakit hati sama gue. Gue gak pernah liat kakak gue sakit hati sama gue sampai gak mau ngomong sama gue berhari-hari. Terus dia pergilah kuliah ke Jogja kan. Ya terus gue kayak sedih. Kayak kakakku gini. Udah akhirnya gue datang ke Jogja pas dia lagi tugas akhir, dia kelarin S2-nya dia. Udah gue nyanyi di tempat di pamerannya dia. Lagu apa yang lo bikin buat dia? Apa ya? Lupa gue. Coba dari album lo juga? Enggak deh kayaknya. Emang personal aja buat? Personal aja. Kayak gue nyanyiin apa lagu kesukaan dia kalau nggak salah ya, lupa. Udah lama banget tuh iya di Jogja. Kalau kakak lo sebagai someone yang lo look up to, nah kalau adek lo ini kan yang selalu ngintilin lo, cerita dong tentang momen lo ngebakar raket bokap. Gila parah banget, gue nggak paham sih anak kecil konsep ngebakar raket bokapnya tuh gimana gitu. Gila sih, jadi dulu tuh kita tinggal di rumah oma kan, di rumah oma kan dulu ada om gue segala macam, terus pas mereka udah ini kosong lah, istilahnya siang-siang tuh pada kerja semua, jadi ya itu adek gue tuh sebenarnya korban kenakalan gue aja. Jadi bokap gue beli raket digantung-gantung, lucu juga. Tenis apa? Raket badminton. Kita main-main raket gitu kan nggak ada koknya. Ya bosen dong gini-gini apa yang dilempar. Terus oma gue lagi mau bikin kue, jadi kompor nyala gitu kan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba raket itu gue taruh di atas kompor. Kayak terus tiba-tiba gini kan, tuing gitu kan. Lucu juga nih. Tuing. Terus adek gue tiba-tiba gini, ngapain? Cobain ah. Udah, tuing. Udah bisa lupa, kita taruh lagi, udah kita main lagi yang lain. Tiba-tiba pas bokap gue mau main kayak raket saya. Distrap deh akhirnya gue. Distrapnya di dalam kolam ikan. Gila ini banyak banget. Lo tau dari mana ya? Ical ya pasti ya? Ordal yang lagi di Surabaya tuh kebetulan. Nah berarti adek gue deh bener. Ya gila sih dia. Iya karena dia korban kenakalan antek gue. Abis bakar raket itu udah kita lupa, di strapnya biasanya kita disuruh angkat kaki satu di bawah raket. Terus abis raket sebenarnya ada lagi papan catur. Bokap gue beli papan catur. Dia bilang jangan dimainin gitu kan. Udah pergi kosong. Kan kita nggak ngerti main catur. Kita buka pionnya, kita keluarin, terus papan caturnya kita isi tanah. Kita main masak-masakan, kita masukkan bahan-bahan ini. Udah papan catur isi tanah, udah lagi-lagi kan, nggak diberesin, lupa main lagi yang lain. Pas bokap gue main catur, apa ini? Gitu kan. Nah yang kolam ikan itu gara-gara bokap gue baru bikin kolam ikan. Ikannya belum ada gitu kan, baru mau diisi, datanglah ikannya. Dia bilang jangan diapa-apain dulu, ini kolam harus disterilin, lalala gue gak ngerti lah. Tiba-tiba sore-sore gue sama adek gue makan sore, kakinya dulu nyemplung nih. Kakinya dulu kan ada air terjunnya kan, air terjun nyala, kaki nyemplung, kaki satu nyemplung. Tiba-tiba kita mandi di air terjun kolam ikan sambil makan. Terus nasinya berantakan di kolam ikan. Lagi-lagi lupa tidur main. Terus bokap gue pulang lihat kolam ikannya, siapa yang gitu. Bokap gue kasihan juga sih, korban gitu. Gila. Jadi sebenarnya sesimpel kayak bersenang-senang aja. Maksud gue bersenang-senang, ternyata gue lagi merusak aset-aset bokap gue. Papan catur ini semua kesenangan bokap gue kita rusak. Nggak tahu juga. Lo nggak berencana untuk give back ke bokap lo karena sudah merusak banyak barang-barangnya lagi kecil? Pah, pulang aku pijitin ya. Itu udah paling oke, Pak. Oke. Nah, Bon, tentang keluarga deh. 8 kakak beradik ini semuanya dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Adik lo yang paling kecil umur berapa? Adik gue sekarang udah umur 12 tahun. Cewek apa cowok sih? Cewek kembar. Ya ampun, gemesnya. Jadi tunggu yang pertama kakak lo. Kakak gue beda 4 tahun sama kakak gue. Yang adik gue Michelle gue beda 2 tahun. Di bawah Michelle ada Randy namanya cowok, itu gue beda 6 tahun sama dia. Setelah Randy jauh tuh, ada nama Aaron cowok juga, itu gue beda berapa belas tahun ya. Tahun ini, besok dia 15 tahun, adik gue yang cowok. Habis itu adik gue yang meninggal, itu beda setahun tuh, sama yang kembar beda setahun. Jadi paling kecil umur 12 tahun, beda berapa belas tahun sama gue gitu. Jauh banget. Waktu kecil-kecil, itu bisa kalau gue mau pergi nyanyi, di tas gue ada Pampers tau gak?
Jadi kalau kemana-mana nyokap gue gitu, nih adek kamu ada 4 nih, satu-satu ya, satu-satu nih pegangin satu-satu. Jadi kadang-kadang tas gue tuh suka ada pampers, karena kalau kemana-mana kan ya udah gendong, terus di dalam tasnya ada pampers, kayak memen, kayak pup, ya udah gue bersihin gitu. Lo udah terbiasa nggak bersihin pup anak kecil dari Iya, ibaratnya ada 4 kecil-kecil, semua masih pada pakai pampers, kan nggak mungkin nyokap gue bawa tiga-tiganya. Udah akhirnya gitu ganti-gantian dia gitu. Kayak memen, kayak apalagi yang kembar. Kayak memen. Iya gitu kan. Kayak memen, kayak emang ini gitu. Udah kelar nih, satu selesai. Kayak memen, aku juga mau pup gitu. Gue gila sih. Kayak gitu dulu. Sekarang mereka gimana? Udah segede gitu? Sekarang kalau dipeluk nggak mau, seperti dipeluk ini, gitu. Terus udah main TikTok, gue kayak apa? Yang ngajarin gue TikTok mereka. Serius? Iya. Apa gaya TikTok yang udah lo kuasain? Oke, tadi kita udah ngomongin perjalanan karirnya Momon, terus juga Momon dan keluarga dan juga keseruan punya kakak beradik rame di rumah. Bererot. Iya, bererot. Itu bahasa orang Tanah Abang tuh. Yoi, bererot. Bererot tuh berjajar gitu banyak. Kalau gue gak jelasin orang kagak ngerti, Bon. Gue tadi padahal bererot, gue pikir orang ngerti, lupa gue kalau ini waktu Indonesia bagian. Iya, bererot. Waktu Indonesia bagian ada di sini subtitle ya. Bererot. Bererot Ya, bererot, bukan maerot. Tolong dibedain guys, jangan dibelok-belokin gitu ya. Oke, Bon, tadi kita udah ngomongin soal keluarga, adik-adik lo yang bererot. Terus sekarang gue ingin bicara lebih dalam lagi tentang love life-nya seorang Monita Taleo. Ya, love of my life-nya Monita. Kakak boleh dikasih gimmicknya, Kak? Aduh, apa nih? Ya kelihatan dong. Astaga, wah gue. Sorry bukan placement, tapi kalau produknya mau placement dijadi gini boleh loh. Ini pasti tahu dari Bayu nih. Enggak, gue gak ngobrol sama Bayu. Udah, jelasin dulu. Apa maksud dibalik Astor? Silakan. Sambil makan boleh loh. Murah banget nih gue pada katanya cuma gara-gara Astor doang. Murah kan? Apa sih? Jadi dulu gue suka banget Astor kan, terus zamannya Twitter tuh. Kan tahun berapa tuh? Aduh gila, tahun 2000 berapa ya? Lama banget. Sekian lah, lupa ya. Belas-belasan gitulah. Iseng aja gitu, kayak ada Astor di tas gue. Kan di Twitter kan suka gitu ngobrol, kayak posting. Gue kenal sama Bayu emang udah lama kan. Udah sering satu stage, terus kayak gitu satu project bareng. Jadi temenan aja. Terus lu suka Astor juga, gue juga suka banget Astor. Udah tuh lewat. Nah pas dia lagi PDKT-in gue, dia beliin gue Astor berapa belas Astor kaleng, banyak banget, nggak jelas banget tuh. Dia nganterin ke rumah beli Astor, terus gue bilang kayak, gila banyak banget Astornya. Akhirnya gue bagiin adik-adik gue, ayo seneng kan lo semua dapet Astor. Udah dari situ awalnya gue juga cuma kayak oh iya gitu, kayak udah gitu. Terus berikutnya dia bawain oleh-oleh buat adik gua. Nah itu lemah tuh gua tuh. Kayak pinter juga lo masukin ke adik gua. PDKT-nya ke adik aku. Adik gua nih yang kecil-kecil kan. Terus udah. Hanya karena Astor aku menikahi dia. Betapa murahnya aku. Murah. Tapi kok bisa hati lo terpaut sebegitu cepatnya dengan Bayu Risa. Berapa lama sih lo pacaran waktu itu? 4 tahun. 4 tahun gitu. PDKT sih nggak lama, cuma pacarannya cukup lama, 4 tahun. Maksudnya Bayu maksudnya gue juga berteman sama Bayu. Jadi sebenarnya dulu gue rada-rada kayak bukan tipe gue lah gitu. Bukan tipe gue dalam arti kayak udah gue kenal teman, terus gue kenal waktu itu dia dulu pacaran siapa lalala gitu. Jadi gue kayak lo bahkan tahu pacar-pacarnya siapa? Tahu kan. Jadi kayak ya udah gue nggak ini aja. Tapi ada satu momen gue ngobrol sama dia kayak personal gini, terus udah pas dia lagi mulai mau deketin gue, dia ngajak gue nonton, biasalah standar ngajak gue makan. Nah pas gue pergi makan, kayak gue ngelihat dia yang beda banget dari kalau dia dikelilingi banyak orang gitu loh. Biasanya kan dia kalau ada gue ada dia ada teman-temannya, terus kayak cara dia ngomong, cara dia berteman segala macam. Tapi pas berdua doang, gue kayak gentleman banget dia sih. Oh ya? Iya, maksudnya kayak nggak genit, nggak apa, pokoknya tuh sopan. Kan lagi sama lu ya, pastilah kagak genit. Ya gue pikir kan kayak apa,
nggak tahu ya, waktu ngobrol kelihatan lah orang yang sincere, yang emang maksudnya kayak sopan karena ada maksudnya karena gue waktu itu pacaran sama dia juga usia yang cukup dewasa, jadi gue bisa lah, kita tahu lah dong ya cowok yang kayak sincere sama yang cowok yang kayak ya pengen deket-deket aja, pengen aja gitu. Itu kayak gue ngeliat itu, terus setelah setahun pacaran dia langsung bilang sama gue, kasih gue waktu sekian lama, gue mau nikahin lo. Gitu. Ya udah, gue pikir kayak oh ya berarti orang ini serius gitu. Terus dia juga ceritakan, kita maksudnya pas ngobrol tuh gue senengnya kita nggak ada kayak kita udah jadian nih, official jadian, itu nggak ada, cuma ngobrol kita kayak berbagi cerita kehidupan gitu. Dia share tentang keluarganya dia, terus kayak tentang apa kayak dia personal segala macam. Terus gue juga bisa terbuka sama dia kayak gini. Pas dia bilang kayak kasih gue waktu ya, gue mau nikahin lo. Ya udah, gue udah kayak oh ya udah, orang ini serius. Terus langsung gue ajak ketemu keluarga gue. Jadi pas pertama kali PDKT pun juga gue udah kenalin dia ke keluarga gue. Maksudnya itu sebenarnya kayak apa ya, sinyal aja ke gue kalau gue tuh menganggap lo serius. Gitu. Jadi kalau gue nggak ngomong, tapi kayak gue kenalin ke orang tua supaya lo tahu gue serius. Jadi kalau lo main-main jangan sama gue. Jadi lo udah ngasih sinyal dulu. Gue udah kasih sinyal, gue kenalin ke nyokap gue, dan dia kayak oh ya sama nyokap gue sopan, sama bokap gue itu kan gue lihat kan, oh dia sama ini sopan gini. Dan itu gue udah kasih sinyal lah, lo harus tahu kalau dia juga terima sinyal tuh, oh gue dikenalin keluarganya berarti nggak main-main gitu. Udah tiba-tiba berjalan dengan begitu aja. Gue doain juga, dia juga doain kalau emang kita mesti sama-sama ya akan dilancarkan lah gitu. Ya udah tiba-tiba sama dia, dan gue seneng sih gitu, gue bisa maksudnya sama dia, gue nyanyi dia support gue. Terus udah nikah pun dia ayo lo bikin album lagi, gue seneng banget gitu. Gue ngapa-ngapain, terus temen gue maksudnya sering travel kan, nyanyi kemana-mana, terus band gue cowok semua, tapi dia percaya sama gue, terus dia juga seneng lihat gue bikin lagu, terus dia juga setiap gue bikin lagu, dengerin dong lagu baru lo gitu. Jadi gue itu gila, ya udah kayak udah deh, seneng gue sama dia. Support ya, bersama lah kita gitu. Yang terutama sih itu, gue ngelihat dia ke keluarga, dia ke gue juga gimana, itu aja sih yang penting gitu. Momen itu lo yakin kan setahun, apakah memang sudah cukup meyakinkan lo bahwa emang timing itu lo mau serius? Karena seperti yang kita tahu, Monita sebelumnya kan hubungannya panjang banget waktunya kan gitu. Ya gue juga waktu kita pertama kali PDKT sama Bayu, gue juga ngobrol itu. Dia juga sebelumnya pernah pacaran lama banget, gue juga pacaran lama. Nggak tahu, kayaknya udah sama ini aja kali ya, udah di fase yang kayak udahlah nggak nyari yang aneh-aneh gitu. Jadi gue ngerasa nggak ada sesuatu yang dipaksakan sih waktu gue sama dia gitu. Gue juga pengen tahu lebih banyak tentang dia, terus dia tahu lebih banyak tentang gue, dan yang paling penting dia bikin gue jadi orang yang lebih baik sih. Dulu gue minderan, kayak serba kayak pemikir apa segala macem. Bayu kan orangnya lucu gitu, dia bikin gue lebih santai, terus bikin gue lebih banyak ngingetin gue lah gitu. Jadi di sisi itu dia jadi laki-laki, dia mimpin gue gitu. Jadi gue kayak gue secure sama dia gitu. Ada nggak lagu yang lo bikin khusus buat Bayu? Lagu yang gue bikin khusus buat Bayu belum ada deh kayaknya, tapi lagu yang dia bikin buat gue banyak. Kenapa? Lagu kenapa ya? Soalnya gue emang kayak dari album pertama deh, gue kalau nulis cinta nggak pernah nulis yang kayak gue jatuh cinta berbunga-bunga gitu, karena nggak tahu, gue kayak memandang cinta tuh sebuah perjalanan. Kayak gue nggak sempurna lah pengertian gue tentang cinta gitu. Mencintai seseorang tuh nggak sempurna, jadi untuk gue tulis kayak aduh aku cinta banget sama kamu, waktu itu gue belum nemu gitu. Lo kayaknya cocok jadi supir bis akap deh. Wow, apa tuh? Antar kota, antar provinsi. Lagu buat lo perjalanan, cinta buat lo perjalanan. Lo kayak lama di jalan, Mon. Tek kiri bang. Jadi semua tuh berupa perjalanan ya, Mon. Iya, maksudnya kayak nggak tahu, mungkin gue masih cinta buat gue, cinta yang paling menangkap hati gue itu orang tua kali ya, sama Tuhan sih. Waktu Tuhan menemukan gue di titik terendah gue, di situ gue kayak menemukan cinta sejati gue. Oh ya? Gitu, makanya kayak setiap gue nulis lagu pasti inspirasi gue nggak jauh-jauh dari situ gitu. Kayak waktu gue lagi kayak nggak berdaya,
kayak cinta yang nggak pernah berubah dan selalu sempurna tuh dari Tuhan. Jadi kayak setiap gue bikin lagu nggak tahu kenapa baliknya ke situ mulu gitu, karena itu yang paling kuat di dalam hati gue gitu. Jadi kayak makanya gue akhirnya begitu nulis lagu, gue lebih suka nulis lagu tentang kehidupan, tentang hari-hari, tentang masa-masa yang susah, masa-masa yang menyenangkan gitu. Tapi itu juga menarik deh, Monita, dan mungkin gini, fans lo pasti udah tahu lah, lo itu orang-orang yang cukup religius gitu ya untuk hal-hal tertentu dengan kehidupan, bahkan lagu-lagu lo juga tak lepas dari ayat-ayat Alkitab yang bisa lo lantunkan dengan indah dalam musik gitu. Sebetulnya nilai-nilai ketuhanan itu apakah sudah tertanam dari lo kecil, apa lo baru menemukan itu ketika lo dewasa? Ya gue tumbuh besar di keluarga yang beragama gitu kan, tapi kan kalau apa ya, hubungan kita sama Tuhan kan bukan tentang agama, relationship tuh bukan tentang agama, apa ya, itu personal lo sama Tuhan, gimana hubungan lo. Dan gue waktu kecil gue nggak ngerti, tentu aja gue nggak ngerti gitu, cuma mungkin karena gue sering dengar, sering lihat. Tapi momen gue bener-bener gue merasa kayak gue tahu Tuhan gue sebenarnya awalnya ya dari waktu Indonesian Idol yang gue di kamar mandi tuh. Gue di kamar mandi, gue nggak bisa ngomong sama siapa-siapa, gue nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa, gue nggak bisa cerita sama siapa-siapa. Di kamar mandi gue cuma bisa bilang Tuhan tolong, udah itu doang, nggak ada yang kayak engkau begitu, nggak ada gitu, kayak Tuhan tolong gitu. Jadi kalau dibilang religius nggak juga, maksudnya kayak ya ampun, gue dengan segala apa sebagai manusia banyak salahnya, banyak jatuhnya gitu. Gue nggak bisa bilang gue religius, gue cuma bisa bilang kalau gue orang yang ditolong Tuhan aja sampai sekarang gitu. Makanya bisa berdiri sampai sekarang ya kayak karena Tuhan nolong gue aja, udah gitu. Gue bisa merasakan perubahan emosi lo ketika lo berbicara tentang ini. Maksudnya kayak, iya makanya gue ngerasa kayak maksudnya Tuhan tuh bukan tentang kayak agama atau religius atau enggak, personal banget gitu. Gue pernah waktu momen awalnya gue kayak hati gue tersentuh sama pertolongan Tuhan tuh, gue pernah sama temen gue di halte depan Ratu Plaza. Itu gue jam 8 duduk di situ nungguin angkutan pulang sampai jam 11 malam. Di situ sama temen gue cuma cerita doang kayak betapa gue tersentuhnya, berapa gue kagumnya gitu, gue ditolong apa segala gitu. Gitu, makanya setiap ngomongin cinta yang paling gue inget ya itu, cinta itu. Makanya kayak kalau nulis lagu juga, nulis lagu oke, lagunya Laila, lagunya lagu sedih, ujung-ujungnya yang nolong gue siapa di situ gitu. Ya itu kayak Tuhan lagi yang nolong gue gitu, ya udah. Dan gue ngerasa itu kabar baik, jadi seneng aja gue nulisnya gitu. Siapa tahu ada orang di luar sana yang mungkin juga ngalamin kesusahan yang gue alamin, dan semoga jadi penghiburan aja, itu aja sih sebenarnya. Gue nahan nafas lo barusan. Indah ya, maksudnya relationship yang nggak bisa lo ungkapkan dengan kata-kata itu adalah kalau di Islam kan apa ya, hablum minallah gitu, hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ya semua agama punya dasar nilai yang kuat yang sama, yaitu hubungan antara kita dan Sang Pencipta gitu. Dan kayak apa ya, Sang Pencipta kita tuh, Tuhan tuh dalam mengasihi manusia tuh nggak kenal perbedaan. Betul. Kayak kasih tuh ya dia kasih Rata buat semuanya gitu. Udah itu banget, aja sih. Bener banget. Aduh gila, kita hari ini lagi kuliah apa sih sama Monita? Dari mulai belajar musik. Sumpah luar biasa banget loh. Mon, pertanyaan terakhir karena sepertinya 1,5 jam gak akan cukup. Memorinya tinggal berapa tuh? Memorinya tinggal berapa nih, sorry nih, pas lagi syuting. Duduk. Kau buka. Kayak nggak akan habis ngobrol sama Monita di sini karena semuanya bisa dibicarakan dengan sangat menyenangkan, Mon. Last but not least, apa sih target lo ke depan? Apa yang masih pengen lo lakukan ke depannya, dan goals mana yang belum sempat tercapai dan pengen segera lo realisasikan? Anjing serius banget. Iya, gila, ini menurut gue pertanyaan paling susah. Dulu kalau ditanya goals, kayak wah berikutnya aku sekarang kayaknya gue lagi dalam momen kayak nggak usah goals dulu deh, gue bisa bersyukur aja dulu buat hari ini deh. Gitu kan, kayak gue sekarang lagi belajar untuk balik lagi ke gue yang 17 tahun yang present gitu, yang kayak ya udah menjalani hari ini untuk hari ini. Oke, kita bikin rencana, cuma
balik lagi kita serahkan sama yang berdaulat gitu kan. Ya apalagi momen lagi kayak gini gitu. Jadi mungkin goal gue pendek aja dulu hari ini, besok gue bisa jadi orang yang konten, cukup sama apa yang gue punya sekarang. Terus cukup bukan berarti terus kita nggak ngapa-ngapain. Ya itu tadi yang sempat kita gue cerita di belakang, di tengah keterbatasan ini lakuin aja dulu ya apa yang bisa gue bikin. Itu aja dulu sih. Kayak hari-hari gini lagi susah banget untuk bersyukur gitu, karena apa-apa terbatas, apa-apa mau ngapa-ngapain susah gitu. Dan bisa bersyukur itu kayaknya goal yang saat ini lagi pengen gue tuju sih. Semoga itu juga nular ke gue, karena lagi-lagi manusia itu selalu ngerasa ada aja yang kurang. Pasti gitu gue juga gitu, makanya goal gue itu dulu deh. Okay. Goal gue itu dulu deh. Bisa merenungkan momen-momen ini, karena musim ini ya pandemi bakal berlalu kan, kita bakal mengenang ini, dan hopefully setelah keluar dari situasi ini kita bisa belajar sesuatu aja sih dari waktu-waktu kita di rumah aja ini gitu kan. Luar biasa banget, tepuk tangan lagi buat Maman. Mon, lo jangan bosan ya kalau kapan-kapan gue undang. Gila, lu gak bosan kan ngobrol sama gue? Enggak, lain kali. Sumpah enggak, sungguh membahagiakan. Monita, terima kasih banyak. Terima kasih Hanum. Sudah hadir di Jadi Gini dan membuat Jadi Gini memulai kembali episode. Wow, matahari sudah di ujung petang, pas banget udah sore banget soalnya kan. Iya, dan Mon, thank you so much, 1,5 jam tidak terasa. Semoga semua yang kita bicarakan tadi bisa memberikan banyak banget insight yang menyenangkan dan menenangkan sekaligus untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. Apa sih fans lo disebutnya? Hai teman. Hai teman. Hai. Apa kabar? Betul sekali. Jadi semoga Hai teman ini semuanya bisa lebih dalam lagi mengenal dan tentunya lebih mencintai Momon, karena ya Momon just the way she is. Cintai lagu aku guys. Cintai lagu aku. Streaming guys. Tetap ayo. Lo rilis fisik gak sih? Belum bahas masih digital aja. Oh, oke. Once again, jangan lupa turut mensupport musisi favorit lo dengan membeli merchandise-nya dan juga membeli album fisiknya. Jangan yang gratisan, jangan ngebajak, men. 2021 semua orang harus bisa menghargai karya orang lain. So, jangan lupa dengerin Arah. Jangan lupa dengerin Arah. Iya dong. Oh my god. Pusing. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Momon. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Kalau gitu gue sudahi dulu episode Jadi Gini Monita Tahalea kali ini. Sampai ketemu lagi di Jadi Gini berikutnya. Bye bye. So, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu di Jadi Gini berikutnya. Bye bye.